Oke semuanya, kita mulai saja acara EduTalk malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang buat teman-teman di acara EduTalk, kiat-kiat studi ke Inggris. Jadi teman-teman nanti akan kita banyak membahas tentang beasiswa LPDP, kemudian nanti juga ada pengalaman Mbak Adia untuk studi ke Inggris, dan juga nanti ada masterclass session. Nah, buat teman-teman, untuk aturannya sesuai dengan yang ada di Zoom, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Adel. Halo Mbak Adel, bagaimana kabarnya? Halo semuanya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Uh, hai. Gimana kabarnya Alhamdulillah Mbak Adel? baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, teman-teman. Semoga selalu sehat juga untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita semua di sini di acara EduTalk. Nah, teman-teman nanti jadi kita ada beberapa sesi. Yang sesi pertama yaitu sesi pembahasan tentang beasiswa LPDP, kemudian nanti juga Mbak Adel akan sharing bersama kita untuk sharing pengalaman studi di Inggris. Kemudian juga yang terakhir nanti akan diisi oleh masterclass session. Jadi teman-teman nanti bisa belajar langsung bagaimana membuat motivation letter yang baik dan benar dan juga menarik ya Mbak Adel ya. Oke, untuk teman-teman nanti juga ada sesi Q&A. Nah, teman-teman supaya lebih mudah, jadi pertanyaannya bisa dituliskan di chat room supaya nanti pembahasannya lebih enak aja. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mbak Adel ke teman-teman semua yang ada di sini, silakan. Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Malam, ya. Terima kasih buat teman-teman dari Duta UNER udah mengajak buat ngobrol bareng malam hari ini. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dan mau join, mau belajar bareng malam ini. Terima kasih. Terus perkenalan ya. Jadi aku juga alumni UNER. Dulu S1 akuntansi tahun angkatan 2013 sampai 2017. Terus aku sempat bekerja 2 tahun. Lalu kemarin kuliah tahun lalu diambil S2 di LSE, London School of Economics and Political Science di Inggris, di London. Baru aja beres, baru aja balik Indo, terus ya udah ini sedang melanjutkan kehidupan selanjutnya. Tuh, gitu aja singkatnya. Oke, kan banyak nih Mbak Del sekarang musimnya lagi daftar beasiswa ke luar negeri. Banyak dari teman-teman pasti punya cita-cita yang tinggi untuk sekolah ke luar negeri ya kan. Banyak juga peminat beasiswa LPDP, bahkan tidak hanya ratusan tapi ribuan orang yang ingin mendaftar. Mungkin dari teman-teman yang sekarang juga masih masih ada di posisi sekarang mau menjadi mahasiswa baru, ataupun teman-teman yang mungkin berasal dari mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi S1-nya, kan banyak yang belum tahu nih beasiswa LPDP ini seperti apa sih? Mungkin Mbak Adel bisa jelaskan secara garis besarnya. Oke, ini mau langsung start aja gitu sessionnya. Oh, Aku boleh sambil share screen? Boleh sambil share screen? boleh kan Mbak Adel? Kayak small PPT doang sih. Let me try. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Teman-teman Oke. nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung drop question di chat room aja ya. Gitu. 7. Jadi, kalau aku buka ini, aku nggak kelihatan chat ya. I don't know how to do this. Oke, kelihatan. Oke, jadi ya halo semuanya. Salam kenal tadi ya. Nama aku Adelia Yulma Budiarto, biasa dipanggil Dela. Pakai Mbak, langsung panggil Dela aja juga nggak masalah. Sebelum mulai, aku mau tanya-tanya dulu boleh nggak sih sama teman-teman? Atau mungkin juga teman-teman bisa ngeliatin nih yang buka kamera, buka aja dong biar bisa kelihatan siapa aja yang cakep-cakep ganteng-ganteng ini yang kalian mau malam mingguan malah belajar. Terima kasih. Benar banget. Kalau malu gak apa-apa, tapi kalau nggak malu silakan. Oke, I can see beberapa orang. Hai semuanya. Ini aku lihat nama belakangnya banyak ininya ya. Langsung UNER, ada UB, ada Undip, ada... Oh iya banyak.
Oh, jadi ini emang banyak teman-teman. Aku boleh tahu nggak? Bisa dijawab aja langsung di chat room ya. Ini pada, kalau yang kuliah pada semester berapa sih? Angkatan tahun berapa? Ini tuh tahun keberapa sekolahnya? Anak tahun pertama kah? Atau udah yang tahun akhir? Atau tengah-tengah semester berapa? Tolong di-share aja di chat room, biar aku bisa tahu demografinya teman-teman yang aku ngajak ngobrol nih, umur berapa, angkatan berapa. Terus juga ada yang SMA ya kalau nggak salah. Yang SMA juga, oh hebat, mantap sih yang SMA. Kalian mau jauh-jauh belajar sekarang. Ya siapa tahu yang SMA juga bisa mau S1-nya di luar negeri langsung juga. Mantap. Oke. Banyak kadal yang dari SMA kemarin. Oke. Rajin-rajin ya kalian nih. Aku tes SMA nggak kepikiran buat ikut gini. Semester 5, semester 3, semester 5, semester 7. Oke, berarti ini ya merata ya. Ada yang CPNS. Oke. Ada yang maba. Oke. Jadi kalau gitu aku tidak menspesifikkan, maksudnya aku mencoba untuk ya mengelaborate ini ke berbagai macam kalian angkatan berapa biar bisa relate ke semuanya. Karena dulu jujur waktu aku semester 3, semester 5 tuh belum mempersiapkan, belum ada ikut kayak gini-gini. Mungkin kalau acara di kampus kayak lagi jam kosong terus di aula ada acara gini mungkin join-join aja. Cuma nggak pernah nih yang literally ikut dari awal ngikutin ada kakak-kakak ngomong tentang beasiswa tuh belum pernah. Jadi hebat sekali sih kalian yang mau mencari ilmu malam minggu kayak gini lagi. Ya alhamdulillah ya dengan ada pandemik malah bikin orang-orang banyak fasilitas buat belajar-belajar kayak gini. Oke, terus habis itu tadi dari berbagai macam univ. Baiklah, akan aku coba bercerita. Jadi teman-teman ini tadi kalau kata si Kiki kan kalau mau tanya bisa di chat room, itu tanya langsung kalau punya pertanyaan langsung aja. Jadi misal aku lagi ngejelasin apa, terus udah ada pertanyaan langsung aja ditulis di chat room-nya. Jadi nggak usah nunggu di akhir biar nggak kelupaan dan biar bisa langsung dibahas kalau masih lagi bahas itu. Lalu ya udah sih kalau misalnya mau tanyanya ngomong juga nggak masalah, langsung kasih suara aja, halo kak juga nggak masalah. Bisa langsung ngobrol dan interaksi bareng. Begitulah. Udah ada yang mau bertanya nih? Oh belum, oke. Ya udah. Oke, let me start ya. Baiklah. Gimana nih? Oke. Jadi sesuai sama yang udah dikasih tahu sama Kiki dan juga apa yang dikasih tahu di poster-poster yang kalian lihat, malam ini kita bakal bahas tadi kupas tuntas LPDP, terus studi di Inggris, dan terakhirnya bakal ngomongin tentang Motlet. Nah, seperti yang aku bilang juga, ini interaktif aja ya, jadi kalau punya pertanyaan langsung aja silahkan. Kalau aku ngomongnya kecepatan atau kelambatan, kasih tahu aja lah, it's okay. Kita open aja. Karena ya, saya juga seumuran kok sama kalian, gak jauh-jauh lah bedanya. Terus tanya kapan aja. Terus kalau misalnya aku tanya kayak tadi, semester berapa ya silahkan dijawab ya teman-teman. Biar saya juga tahu nih teman-teman ini semester berapa. Agenda kita hari ini, kita bakal starting dulu dari ada list pertanyaan pertama yang bakal aku lemparkan ke kalian. Kalau kalian udah bisa jawab nih beberapa list pertanyaan ini, harusnya, berarti emang udah tahu nih niatnya buat sekolah, niatnya buat studi lanjut, apalagi ke luar negeri, apalagi ke Inggris tuh apa. Lalu aku lanjutin sama LPDP, terus master studi di UK, dan motivation letter. Kenapa master studi? Emang karena ya yang kemarin aku lakukan adalah master studi, dan ternyata kebanyakan juga anak S1 kan, jadi emang yang paling visible buat kalian ke depannya adalah buat studi S2. Ini BTW kalau aku share screen, ketutupan gitu nggak sih hitam-hitam karena aku ada muka kalian? Nggak ya? Atau iya? Share screen-nya penuh nggak di kalian? Pas aja kok, Kak. Oh, ada full ya? Full PPT. Oke deh kalau gitu. Next. Oke. Ini adalah lembaran pertama yang akan kuberikan kepada kalian. Di capture juga silahkanlah, terserah kalian. Ini adalah beberapa list awal lah, pertanyaan-pertanyaan awal yang harus kalian coba dulu buat jawab kalau emang kalian mau studi lanjut, apalagi di luar negeri, di Inggris tadi. Starting dulu lah, emang kalau kalian mau studi di mana? Di dalam negeri apa di luar negeri? Kalau misalnya, aku mau di Inggris kak, gitu. Kenapa harus jauh-jauh ke Inggris? Kenapa nggak di UNER aja, gitu kan, dekat sama rumah, nggak perlu susah-susah mikirin, nggak perlu ikut sesi-sesi kayak gini kalau cuma mau S2-nya, dekat-dekat rumah aja. Kalau emang mau di luar negeri, mau di negara apa, di universitas mana, di jurusan dan fokus bidang studi apa. Itu kalian jawab dulu sih, kalau emang kalian, aku mau daftar PDP, mau daftar kampus, mau berangkat ke luar negeri, itu jawab dulu di mananya.
di negara-negara apa, di uni mana, di jurusan apa yang kalian kebayang itu apa sih. Tulis aja lah option-option yang kalian kebayang. Terus kalau udah tahu di mana, kenapa? Kenapa harus negara itu? Kalau misalkan aku mau ke Inggris, kenapa harus Inggris? Kenapa nggak Amerika? Kenapa harus Inggris? Kenapa nggak di Indonesia aja? Toh baik-baik aja pendidikan di Indonesia. Kenapa juga di universitas tersebut? Dan kenapa di jurusan itu? Jadi ini kayak hal-hal yang harus kalian kupas tuntas dulu. Dan itu dealingnya sama siapa? Sama diri kalian sendiri. Kalian cari tahu sendiri. Paling mudah adalah menjawab pertanyaan ini dari riset. Jadi kalian sendiri riset dulu. Rajin-rajin buka laptop, buka website, buka kalau misalnya mau kuliah di Inggris, buka list-list universitas di Inggris yang bagus-bagus apa, buka, terus kalian cek satu-satu. Misal aku nggak tahu nih jurusannya pasti berbagai macam ya. Contoh aku akuntansi deh. Terus aku S2 akuntansi, aku cekin nih, karena aku dulu mau di Inggris ya, yang univ di Inggris, S2 akuntansi di London, S2 akuntansi di Manchester, S2 akuntansi di Newcastle, aku bukain satu-satu. Jadi dilihat dulu semua universitasnya, semua jurusan yang ada, kalian harus riset sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya anak-anak yang rajin-rajin, yang tertata, yang perfeksionis, bakal dibuat tuh di Excel, ditabelin univnya apa aja, jurusan apa aja, terus ya syarat-syaratnya semua tuh diliatin satu-satu. Kayak memilih gitulah, pro kontra listnya dibuat. Jadi paling gampang satu itu harus riset dulu. Satu, kalian cari tahu sih dari diri kalian, emang aku mau S2 mau ngapain? Atau yang tadi yang anak SMA mau S1 di luar juga mau ngapain, kayak goals-nya apa sih? Oh, harus di S2 di luar, harus S1 di luar. Terus riset lah banyak, dan tanya sih, ngobrol sama yang udah sekolah di luar duluan, tanya sama yang teman-teman udah di sana duluan, tanya sama senior, sama dosen-dosen, karena dosen-dosen sekarang juga banyak kan yang dari luar. Terus S2-nya di luar, jadi diajak ngobrol. Satu, kalian harus cari tahu dulu di diri kalian sendiri mau belajar apa. Dua, kalian riset. Tiga, kalian tanyalah sama orang, ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Nah, kalau misalnya udah kejawab tuh univ-univ apa aja dan segala macam, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa harus studi sekarang gitu? Kalau misalnya, ya kalian masih, misalnya yang semester tadi dari semester 7, oh aku soalnya tahun depan mau kuliah nih, kenapa harus langsung S2 setelah kamu lulus? Tuh juga kamu bisa menjawab, oh mungkin karena emang fokus aku pengen jadi dosen, misalnya kebanyakan S2 mau jadi dosen kan, biar selaras gitu. Atau, oh karena disuruh orang tua atau apa, aku nggak tahu ya alasan sendiri kalian tuh apa. Nah itu kalian harus jawab dulu, kenapa sih harus S2? Dan kalau misalnya iya, kenapa harus tahun depan? Kenapa gue nggak belajar dulu? Gue belajar di kantor dulu, kerja dulu, atau bisnis dulu baru S2. Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang harus kalian jawab dulu sama diri kalian sendiri. Apa pentingnya studi ini buat kamu? Kayak akan mengembangkan diri kamu, potensi diri dalam hal apa sih? Apakah cuma masalah pendidikan aja? Atau kamu mau cari hal lainnya atau gimana? Silahkan dicari dulu jawabannya. Terus, apa hubungan studi ini sama kondisi kamu di masa lalu dan saat ini? Kayak misalnya, oh aku S1-nya akuntansi, contohnya ya. Satunya dua akuntansi, atau kerja di audit. Makanya waktu aku S2, ambilnya juga yang serupa-serupa. Itu misalnya contoh relasinya. Nah, kalau misalnya kalian bisa nih, misal dulu anaknya sebenarnya satunya teknik industri gitu. Tapi habis itu saya kerjanya di marketing or something gitulah ya. Makanya di S2-nya ambilnya yang brand management atau something. Jadi, orang-orang itu, apalagi kalau misalnya nanti mau cari beasiswa kan berarti jualan diri nih, jualan mata kuliah juga. Kalian harus tahu relasinya antara dulu belajar apa, sekarang ngapain, dan kalau bisa rencana masa depannya apa. Itu kalau 3 hal itu, 3 titik poin timeline itu dulu belajar atau aktivitas atau skill yang kamu punya dulu. Tahu nggak Bapak? Oke. Terus habis itu yang kamu lakuin sekarang, kerjaan kamu atau aktivitas organisasi kamu digabung sama impian aku ke depannya pengen jadi seperti ini. Itu kalau kamu bisa gabungin ketiga hal tersebut, paling enggak itu bisa jadi jalan cerita. Contohnya dulu aku, event ini sangat contoh biasa ya. Dulu aku S1 akuntansi tadi, terus S2-nya aku audit. Nah, waktu S2 kerjanya aku jadi auditor di perusahaan gitu. Aku merasakan betapa lelahnya bekerja, karena itu juga jadi alasan mau kuliah. Terus banyaklah alasan untuk kuliahnya, dan aku bisa, waktu kerja tuh banyak sekali masalah yang aku temukan, yang aku pelajarin di S1, waktu kerja tuh nggak ada yang kepake ya, cuma sangat minim gitu yang dipakai, nggak semua pelajarannya itu langsung aplikatif. Menemukan banyak masalah, dan masalah-masalah itu yang pengen aku angkat buat aku pelajari waktu S2. Terus kedepannya aku pengen, dulu aku kerja di swasta, aku pengen kembali ke pemerintah gitu misal. Sehingga waktu S2 aku ambilnya lebih ke akuntansi, tapi lebih ke government, lebih ngomongin pemerintahan segala macam, sehingga ada ceritanya emang apa yang aku pelajarin dulu basicnya, apa yang aku kerjain itu menemukan masalah di situ.
Dan rencana ke depan aku pingin join di pemerintahan misal, itulah alasan aku buat ambil studi tersebut. Contoh ya, jika aku suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tadi ya itu adalah cerita relevansi. Terus, kenapa kok nggak di Indonesia? Kenapa kok di Inggris? Banyak orang misal, kenapa pengen di Inggris? Misal, yang cowok-cowok nih, fans MU, fans Liverpool, fans bola-bola yang di Inggris kan banyak gitu. Saya nggak suka bola, maksudnya tahu, tapi bukan fans berat juga. Terus banyak orang-orang yang pengen di Inggris karena fans Harry Potter, atau suka Game of Thrones, atau suka Sherlock Holmes gitu. Saya lihat, cuma nggak yang ngefans juga. Jadi nggak ada alasan-alasan pribadi personal, kesukaan, hobi, film, bola yang related sama diri saya tuh nggak ada. Jadi apa ya, history atau cerita tentang Inggris tuh ya udah cuma sampingan aja, bukan jadi alasan utama. Kenapa saya mau Inggris? Karena emang saya mau cari universitas yang menawarkan jurusan yang saya cari, which is waktu itu LSI menawarkan jurusan yang saya cari yaitu AOI, yang tadi saya bilang akuntansi, tapi nggak akuntansi banget tuh, tapi akuntansi lebih ke government, lebih ke institusi segala macam. Karena itu jawabannya adalah jurusan itu. Jurusan yang saya cari itu adanya di situ, adanya di LSI. LSI adanya di London, London adanya di Inggris, makanya saya pilih Inggris. Jadi bukan saya pilih Inggris karena alamnya seperti ini, karena musiknya seperti ini, karena filmnya seperti ini, enggak. Karena alasannya simple, yang saya cari itu ada di situ. Jadi ya udah, nggak ada alasan lain. Kalau saya cari di Indonesia, nggak ada yang benar-benar nawarin spesifikasi kuliah, mata pelajaran, dosen-dosen yang menawarkan yang saya cari. Jadi waktu saya diwawancara segala macam, saya udah merasa udah megang kata kuncinya kayak, ya mau dibabat kayak apa juga, ya emang itu jawabannya gitu. Apalagi saya udah dapat offer dari LSI-nya. Mereka udah mau nerima saya, jadi nggak ada alasan lain buat saya kenapa harus di tempat lain. Seperti itu, misalnya. Kalau kalian punya, justru sebenarnya bola atau Harry Potter atau Sherlock Holmes tadi bisa jadi penambah sih. Ya itu adalah hal yang saya suka aja, jadi lebih banyak lah pengetahuan tentang Inggris itu juga bisa ditambah. Cuma tuh bukan di case aku, bukan seperti itu. Nah, di list pertanyaan-pertanyaan ini nih, itu butuh waktu sih buat menjawabnya. Butuh riset dulu tadi kampus-kampus ya, butuh riset dulu negara-negaranya, butuh cari tahu dulu sama diri sendiri, emang butuhnya apa, dan ngobrol dulu sama orang lain. Kak, kalau misalnya aku mau belajar nih hospitality di Inggris, itu nyambung nggak sih? Atau sebenarnya itu belajarnya di Jepang gitu? Atau sebenarnya belajarnya di Amerika Latin atau gimana? Itu harus banyak ngobrol sama orang lain yang emang udah tahu duluan. Jadi ya, starting point ini bisa kalian mulai dari sekarang, apalagi masih semester 3, semester 5, masih cari-cari tahu gitu. Silakan sekali ngobrol-ngobrol aja sama kakak-kakak kelas, sama dosen, habis itu simply tinggal buka Google. Coba deh, misal Josin aja mau daftar mana, daftar Harvard gitu ya, buka aja Harvard. Harvard tuh, misal aku S1 kalian kedokteran, cari deh Harvard Medical School. Itu emang S2-nya dia nawarin S2 apa sih? Ternyata aku lihat-lihat S2-nya bukan yang spesialis kayak bedah otak atau gitu itu tuh enggak. Kebanyakan yang public health, kebanyakan yang tentang government juga kayak gitu. Nah, itu kalian buka dari sekarang. Mungkin kalau waktu S1 kedokteran kerjaannya kan memang benar-benar medical, tapi ternyata yang S2 Harvard tuh sebenarnya bukan mau belajar bedah manusia, tapi udah belajar tentang bagaimana public health tuh dihubungkan dengan government, dengan manajemen segala macam. Bisa mulai dari, ternyata ada dokter yang seperti ini. Bisa dilihat syaratnya apa aja. Semua itu udah ada di website masing-masing. Jadi tinggal rajin-rajin kalian buat belajar, buat ya spare waktu buat cari-cari hal itu. Begitu. Ada yang mau bertanya kah teman-teman? Gimana sih? Ada chat. Silakan buat teman-teman yang mau tanya, langsung tanya aja. Yes, tanya ya silakan. Aku minum ya. Nah, begitulah. Jadi kayak coba kalian, kalau emang kalian mau S2, apalagi di luar, coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau pertanyaan ini udah dijawab, itu akan memudahkan kalian ketika nanti bikin motivation letter buat daftar kampus, daftar univ, pun juga buat misal daftar beasiswa, contohnya LPDP. Juga akan sangat mudah untuk misal lagi ngobrol sama orang, ya ini bisa jadi bahan conversation-nya ya ini yang kalian punya, jadi nggak usah mikir-mikir lagi gitu. Kebetulan ada pertanyaan nih, Mbak Adel. Iya, bentar ya, ini aku sedang buka dari chat ya. Nyimas Salma. Caranya tadi katanya udah observe dan udah diterima di kampus yang dituju, itu caranya gimana ya, Kak? Mungkin langsung bisa dijawab sama Mbak Adel. Oke. Nah,
Caranya tadi sih simply itu, googling aja. Dulu aku awalnya bahkan bukan LSE ya, dulu aku pengennya di Manchester, Uni of Manchester. Ya udah aku buka aja, googling, buka, oh ini Uni of Manchester, oh kayak gini, oh menarik, oke, aku cocok. Terus aku lihat aja entry requirement-nya apa. Kebanyakan itu ya ijazah sih pasti udah. Misal dia bukan nyebutnya IPK ya, apalah, pokoknya grade minimumnya apa. Biasanya yang pasti yang kalian butuhkan adalah IPK, maksudnya dari ijazah dari transkrip, terus sertifikat bahasa Inggris, itu kalau di UK ambilnya pakai IELTS kebanyakan. Terus lain-lainnya tuh kayak personal statement, kayak motivation letter gitu, terus rekomendasi. Sebenarnya yang inti itu cuma 4 ini sih. Transkrip, nilai, ijazah itu, maksudnya yang benar-benar menunjukkan bahwa kalian adalah S1 apa, nilai kalian berapa. Kedua adalah sertifikat bahasa Inggris. Ketiga adalah recommendation letter dari siapapun, dosen ataupun pemberi pekerjaan atau siapapun. Keempat adalah personal statement atau motivation letter. 4 hal ini yang sebenarnya paling inti yang harus dipersiapkan. Nah, kenapa aku bisa off-search dan diterima? Satu, ya aku tadi googling lah, cari tahu segala macam. Aku menemukan, aku dulu sempat daftar 3 atau 4 kampus gitu. Ya udah, syaratnya mirip-mirip lah. Aku buat semua aplikasinya, daftar lah udah, tinggal isi formnya segala macam. Ya udah, akhirnya diterima karena ya udah diterima gitu aja. Enaknya S2 itu dengan KTC. Enaknya S2 tuh nggak kayak Oke, lalu mungkin tadi ke off ya deh, sorry ya. Yes. Oke, nggak apa-apa Mbak Del. Langsung Mitra. Ya itu. Oke, halo saya kembali. Dia udah ngechat ya, cuma chatnya hilang di aku. Oh iya, boleh. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih Mbak Del. Yang pertama nih dari Bernardus Matthew. Kak, bisakah lanjut S2 tapi beda bidang? Misal dari S1 MIPA ke S2 bisnis. Oke. Bisa. Kalau kalian punya alasan kuat untuk, sebenarnya kalau misalnya nggak mau, sebenarnya kalau misal kalian ada funding sendiri, mau S2 apapun tuh bisa sih kalau misalnya dananya bukan menjadi masalah ya. Kan kadang-kadang jadi masalah kalau butuh cari beasiswa, jadi butuh kuatkan alasan itu kepada orang lain. Cuma kalau kalian punya beasiswa dana sendiri ya sebenarnya bisa-bisa aja. S2 IPS terus ke bisnis itu bahkan sangat normal. S2 IPS ekonomi terus ke bisnis itu kan hal yang sangat normal. Atau S2 bahkan sekolah MBA candidate tuh bisa dari berbagai macam jurusan S1. Teman saya yang S1-nya ilmu keperawatan bisa S2 MBA juga. Kenapa? Karena dia punya bisnis klinik kecantikan. Itu kan tetap butuh business administration gitu ya. Jadi sebenarnya MBA itu adalah jurusan yang sangat terbuka untuk umum, mau dari IPA, IPS, ya gitulah. Selama kalian punya connecting dots-nya itu tadi. Teman saya S1-nya ilmu keperawatan, S1-nya medical. Tapi dia fokusnya di klinik kecantikan gitu, dia buka bisnis klinik kecantikan, makanya butuh MBA buat supporting bisnisnya. Teman aku ada yang ekonomi, terus dia kerja di Tokopedia kalau nggak salah. Habis itu, jadi udah managerial level, dan dia butuh MBA buat pursuing karir ke depannya. Jadi selama ada connecting dots-nya, mau jadi apa hubungannya sebelumnya dan setelahnya, pasti nggak masalah. Dengan alasan kayak gitu, misal mau cari beasiswa contohnya LPDP, itu juga udah ada story-nya, ada ceritanya gitu. Jadi, nah, coba kamu banyak-banyak yang kepikiran buat alih jenis gitu ya. Selama alasannya, kalau misalnya kalian mau jadi dosen tuh nggak bisa, karena dosen harus
selinier setahu aku. Cuma kalau emang buat pekerjaan, apalagi MBA yang emang itu dimiliki umum gitu, pasti bisanya. Dan kamu paling bener sih banyak ngobrol sama orang, sampai banyak baca cerita orang sih, sehingga tahu kalau oh ternyata jurusan ini itu cocok buat aku, bisa nyambung ke sini. Dan pastiin kalau mendaftar MBA juga dicek lah, kalau kalian buka misal Oxford, Harvard gitu, buka MBA-nya, itu udah ada list pelajarannya apa aja, bukunya yang dibutuhin apa aja. Jadi nggak ada alasan buat, iya aku takut kalau belajar MBA, ntar belajar apa ya, itu udah dijelasin bakalan belajar apa tiap semesternya. Jadi tinggal mau rajin-rajin membaca. Gitu. Oke, berarti alasannya emang harus kuat ya Mbak Adel ya. Nah, ini Iya, ada satu pertanyaan lagi. connecting-nya. Dibacain dari Siti Yasinta. Menurut kakak cari LOA dulu atau beasiswanya dulu? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat umum ditanyakan nih Kak. Mungkin bisa dijawab, karena masih bingung kan mau LOA-nya dulu atau beasiswanya dulu nih. Setuju. Kalau aku next ya, jadi ini si LPDP, berarti kan nyambung sama beasiswa nih. Nah, cari LOA dulu atau beasiswa dulu? Kalau sekarang, kalau misal, aku paling bisa ngomong tentang LPDP ya, karena punya experience-nya di sini dan tahu banyaknya ini. Cuma, ya paling nggak ini nyambung sih sama beasiswa-beasiswa lain juga. Kalau kalian punya kesempatan buat dapat LOA dulu, cari LOA dulu. Karena, kalau udah pegang LOA, itu akan memudahkan kalian ya ke depannya. Waktu daftar beasiswa, aku udah pegang LOA ini loh, udah pasti diterimanya gitu. Bukan cuma jual cerita doang, tapi emang udah punya bukti kalau aku diterima. Pun juga kalau misalnya punya LOA itu akan mempercepat keberangkatan kamu. Misal dapat LOA, terus daftar beasiswa, diterima, bisa langsung proses buat berangkat gitu. Nggak perlu nunggu lagi. Itu sih alasan utamanya. Dan sekarang LPDP juga, kalau LPDP tuh terakhir tahun lalu kalau nggak salah, dia tuh sistemnya tidak boleh pindah universitas sudahan. Kalau zaman aku LPDP-nya seleksi tahun 2017, jadi masih bisa perpindahan ketika udah diterima. Nah, kalau sekarang itu udah nggak bisa. Waktu kalian daftar, kalian pilih 3 universitas. Setahu aku ya, ini terakhir, tapi ada kemungkinan akan berubah ya. Harus dibaca lagi. Kalian pilih 3 universitas. Misal Harvard, Oxford, Cambridge gitu ya. Probably gitu ya, misal. Nah, terus misal nggak diterima di Harvard, kamu harus coba Oxford-nya. Nggak terima di Oxford, harus coba Cambridge-nya. Jadi emang kamu udah punya 3 ini, jadi kamu harus mengusahakan untuk diterima di 3 ini. Kalau kalian udah punya LOA kan udah gampang ya, udah pasti diterimanya gitu. Coba kalau udah nggak diterima Oxford, tinggal Cambridge doang kan, kayak, wah ini kalau nggak diterima 3-3-nya gimana nasibnya? Aku nggak tahu sih itu kebijakannya gimana. Cuma pasti akan lebih aman dan nyaman buat kamu ketika udah dapet LOA-nya. Biar waktu seleksinya gampang, setelah seleksi pun prosesnya buat berangkat itu gampang. Karena banyak temen aku yang semenjak pakai tiga list, 3 univ itu pilihan di awal, dan ketika nggak bisa pindah lagi, dia nggak diterima 3-3-nya, ada beberapa yang belum berangkat sampai sekarang, karena masih proses segala macamnya lah, aku nggak tahu kebijakannya gimana. Cuma nggak dapat LO juga, ya juga kepikiran gitu kan, kapan kuliahnya kalau nggak dapat. Begitu. Terus tahu aku kayak chevening gitu-gitu tuh malah harus dapat LOA duluan, karena dia sistemnya cepat. Kayak daftarnya September, pengumumannya April, berangkat Juni, berangkatnya udah Juli Agustus, jadi itu juga butuh. Jadi simplinya, kalau kalian punya kesempatan buat dapat LOA dulu, cobalah dapatkan LOA dulu, karena itu akan memudahkan diseleksi dan proses setelah kalian dapat beasiswa. Tapi jika tidak, ya nggak masalah juga. Waktu aku dulu 2017 nggak punya sama sekali LOA. Daftar kampus saja belum, karena aku tuh daftar LPDP 2017, dan aku juga lulus tuh 2017. Bahkan aku daftar LPDP sebelum wisuda, jadi nggak punya ijazah, nggak punya transkrip, punyanya tuh SKL, surat keterangan lulus. Dulu LPDP-nya LPDP sekarang bisa, jadi aku cuma daftar pakai SKL, terus aku tulis universitas yang aku inginkan, tapi belum dapat LOA sama sekali. Baru setelah diterima, karena dulu aku nggak bisa daftar kampus ya, karena nggak punya ijazah, nggak punya transkrip, jadi emang belum bisa. Terus setelah aku dapat beasiswa LPDP-nya, baru aku proses, dapat ijazah segala macam, aku udah IELTS segala macam, baru aku daftar. Alhamdulillahnya dapat LOA. Jadi ya udah bisa dipakai. Dan kenapa sih kok enak dapat LOA dulu? LOA tuh bisa di-defer, bisa dimundurin tahun depan, kebanyakan universitas ya. Jadi misal kamu udah dapat, terus kan proses beasiswa tuh nggak gampang ya, nggak cepet gitu. Bisa aja baru berangkat tahun depannya. Itu si LOA bisa di-defer. Aku mau berangkat tahun depan. Kadang-kadang beberapa universitas tuh memperbolehkan.
Jadi simply ya kalau bisa dapat LOA duluan ya alhamdulillah, kalau enggak ya tetap diusahakan. Cuma kalau saran ya, kalau bisa cari LOA dulu karena kampus tuh buka sepanjang tahun gitu loh. Kayak dia kalau misalnya intake-nya September, dia udah buka dari tahun-tahun lalunya. Kalau beasiswa kan belum gitu. Begitu. Oke, berarti memang harus step di awal adalah kita dapat LOA dulu ya Kak ya dari kampus yang kita inginkan. Nah, ini mungkin ada hubungannya nih sama pertanyaan sebelumnya. Mungkin dari Aldita Nabila Indrian ditanya, LOA itu cara dapetinnya gimana ya Kak? Dan sistemnya ini seperti apa? Oke. Itu ada rata-rata IELTS sama A-level. Yang bagian LOA-nya mungkin nanti lanjut habis kita bahas ini ya, si Inggris. Aku mau bahas LPDP dulu, ya. Nah, sekalian si IELTS, ya itu ntar dulu lah ya, kita skip. Sama ada, ini sesungguhnya pertanyaan yang ini, yang Abdi, aku kurang tahu karena aku SMA-nya SMA negeri, dan aku S1 di Indo, jadi pertanyaan tentang A-level sangat dibutuhkan untuk ini, aku kurang tahu nih jawabannya. Karena A-level tuh setahu aku kalau di Inggris tuh kayak SMA gitu. Nah, ini dia yang saya nggak tahu jawabannya karena tidak paham dengan sistem A-level dan UCAS ini gitu. Sorry ya, karena aku daftar univ biasa, bukan SMA-nya juga SMA negeri, jadi nggak ada nilai A-level juga. Jadi kalau yang SMA, aku kurang tahu, maksudnya SMA yang mau daftar S1, aku kurang tahu, jadi bisa ada lembaga-lembaga ini kok, lembaga-lembaga apa ya, ada namanya Sun Education, SUN tuh, Sun Education, terus lembaga-lembaga edukasi Inggris yang bisa kalian ajak ngobrol, apalagi buat S1 ya, karena kan spesifik yang dibutuhkan. 3 tahun lagi sekolah di sana, jadi ya bisa sama lembaga-lembaga itu buat ngobrolin butuh-butuhnya apa aja, karena kurang tahu kalau masalah A-level gitu-gitu. Ya, maaf. Terima kasih. Kita bahas LPDP dulu ya, teman-teman. Setuju. Oke. Oh, nah itu kalau yang sekolah, apalagi sekolah negeri ya, aku juga kurang tahu nih Abdi. Gimana caranya dari sekolah negeri bisa langsung ke, buat S1 aku kurang tahu sih. Jadi bisa tanyakan yang sudah tahu, atau lembaga tadi, Sun Education, terus apa, IDP, itu masih banyak. Itu dia. Karena S1 di Inggris juga a lot to prepare daripada S2 menurut saya. Oke. Yang tadi tanya UK, kita lanjut abis gini ya, kita bahas LPDP dikit dulu aja. Kalau ada pertanyaan LPDP langsung aja guys. Aku minum dulu guys. Langsung aja teman-teman, nanti yang mau tanya-tanya langsung di room chat. Oke. Jadi LPDP, tadi kan pertanyaannya apa itu LPDP gitu-gitu, itu kan bisa googling lah ya LPDP itu apa, segala macam. Aku bahas inti-intinya aja yang bisa ditanyain. Ini LPDP dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan, dari dana abadi, jadi itu uang pajak, uang rakyat yang kalian pakai belajar, dan harus sistem LPDP ini karena emang uang rakyat, uang negara. Jadi ya kita belajar untuk negara gitu, dengan ekspektasi kalian akan kembali untuk berkontribusi buat negara. Kayak dari kemarin kan rame nih, kalau kalian ikutin berita, ada rame LPDP minta mengembalikan dana beasiswa ya, untuk ini salah satu awardee-nya di Australia, tapi ada banyak pertanyaan tuh politik doang atau gimana sih? Saya juga kurang tahu ya untuk masalah politiknya. Cuma yang pasti yang dilakukan LPDP itu emang sesuai dengan peraturan. Kita setiap awardee-nya itu udah syarat, ada tanda tangan kontrak, udah ada tanda tangan surat pernyataan bahwa emang bersedia untuk kembali ke Indonesia. Ini kalian harus tahu ya sebelum daftar LPDP. Kalau LPDP tuh kalian dibiayain buat balik ke Indonesia, bukan buat kerja di luar negeri gitu. Jadi kalian di-expect buat balik, bukan di-expect, kalian harus sudah berjanji sih. Karena itu tanda tangan di atas materai gitu-gitulah. Kalau kalian bahkan kembali ke Indonesia, mengabdi untuk Indonesia dengan cara apapun itu, dan kembali ke Indonesia-nya tuh dia ada hitungan 2N+1. N itu adalah masa kuliah. Kalau aku kuliah di Inggris tuh biasa setahun, itu ya 2N+1 berarti 3 tahun. Setelah aku setahun kuliah di luar negeri, di Inggris, aku harus balik ke Indonesia minimal 3 tahun. Mau ngapain ini masih terserah aja sih, karena LPDB juga belum bisa mengintegrasi kalian datang terus jadi cariin pekerjaan tuh juga enggak. Yang pasti setelah kalian di luar negeri, kalian harus balik ke Indonesia buat mengabdi dengan cara kalian masing-masing. Kalau kalian S2 di Amerika yang 2 tahunan, ya balik-balik harus 5 tahun stay di Indonesia. Nah, yang berita kemarin itu, karena di Aussie, kuliah Aussie harusnya 2 tahun sih ya.
dia kan nggak kembali ke Indonesia, tapi stay di Aussie. Nah, karena masalah itu, makanya harus mengembalikan, yaitu urusan administratif. Tapi itu yang harus kalian pahami adalah bahwa LPDP emang nyuruh pulang, bukan nyuruh kerja. Tapi juga ada orang yang bisa kerja, misal, tapi case-case tertentu ya. Biasanya tuh misal kuliah kerjanya di PBB, di UN, atau di World Bank, yang emang bawa nama Indonesia. Jadi itu biasanya diperbolehkan sama LPDP. Iya ya. Oh iya, pembuangan itu kan nggak anu loh ya. Apa yang berat yang tinggi? Apa yang berat yang tinggi? Oh. Dan kolor campurannya. Gatal panas. Itu panas. Tapi emang nggak lemes tuh, berarti kan nggak apa-apa loh. Panas di atas. Di jalan. Masih apa? Bisa di-mute itu nggak sih? Tahu. Aku nggak bisa nge-mute orang soalnya. Udah. Maaf ya, Dek, tadi. Oke. Jadi LPDP emang expect kamu untuk balik ke Indonesia buat mengabdi ke Indonesia. Nah, oke. Jadi ini adalah intinya biasanya LPDP itu 1, seleksi admin, kedua seleksi substansi, habis itu setelahnya lo ngapain aja. Nah, biasanya di antara seleksi admin sama seleksi substansi itu ada, zaman aku tuh ada namanya kayak screening test, itu cuma, kalau aku zamannya tuh, apa ya namanya, kayak tes psikologi gitu, itu bahkan cuma dikirimin link, terus kayak ngisi-ngisi doang gitu. Aku aja udah lupa pertanyaannya apa, karena itu nggak yang substansi gitu, jadi emang screening dia buat dia ngefilter awal gitu. Di tahun setelahnya tuh beda lagi bentukannya, kayak TKD, kayak apa sih, tes kemampuan dasar atau CPNS. Terus kayak itu bisa berubah-berubah ya di antara admin sama substansi. Jadi harus dipelajari tiap tahunnya persyaratannya apa. Cuma kalau yang admin dan substansi ini mirip-mirip terus lah. Tapi nanti kalau misalnya kalian mau daftar ya silahkan dicek lagi karena bisa berubah. Cuma garis besarnya seperti ini. Dan FYI duluan, kalau tahun ini LPDP nggak buka. Tahun ini nggak buka lagi, dan tahun depan belum tahu sih. Cuma tahun ini harusnya dia lagi seleksi nih masa-masa seperti ini, tapi dia tidak membuka karena pandemi. Bahkan beberapa teman aku yang udah keterima tahun lalu belum bisa berangkat tahun ini karena pandemi lagi. Jadi ya, let's see bukanya kapan. Selama itu ya kalian coba dulu buat cari kampus. Gitu. Nah, mari kita mulai dari seleksi administrasi. Seleksi admin ini literally seleksi admin, jadi cuma kirim berkas. Cuma ini adalah kayak, ya garda utama kalau kalian udah kurang atau salah atau memalsukan dokumen atau segala macam, ya ini kayak udah habis di awal gitu. Jadi ya, dan seleksi admin tuh adalah berkas-berkas yang bakal dibawa sampai substansi. Dan jujur proses LPDP itu cukup lama, kayak zamanku dulu 2017. Dia tuh bukanya Juli, waktu itu aku kayak pendaftaran terakhir bulan Juli, baru tes substansinya tuh September. Itu aku udah pindah kerja, udah bekerja, udah berubah banget lah seluruh isi, misal isinya tuh udah berubah gitu. Cuma yang dibahas waktu substansi ya tetap apa-apa yang ku submit kan. Jadi kayak ya kalian harus benar-benar autentik yang diisi, terus jadi kalian nggak akan lupa apa yang kalian isi. Karena itu akan terus dibawa sampai seleksi akhir. Oke, jadi step pertama adalah buka website LPDP dan download seluruh buklet-buklet petunjuk daftaran beasiswa. Ini salah satu yang paling sering ditanyain sama teman-teman, misal DM Instagram atau apa, Kak, caranya dapat beasiswa LPDP gimana? Coba deh simply daftar gitu. Kalau mau dapat beasiswa ya daftar. Nah, caranya daftar gimana? Ya buka dulu lah, googling dulu. Buka dulu websitenya, baca-baca dulu, download dulu bukletnya. Kalau kalian udah pelan-pelan kayak gitu, pasti tahu cara dapat beasiswa LPDP gimana. Jadi buka dulu websitenya, pelajari syaratnya apa aja, terus syaratnya apa aja sih, timeline-nya seperti apa, segala macamnya. Karena jujur seluruh informasi itu udah ada di situ, dan kadang-kadang yang teman-teman tanyakan, misal apa ya, tanya-tanya, biasanya banyak sekali teman-teman yang bertanya tuh pertanyaan sangat luas gitu. Kak, gimana cara keterima LPDP? Kak, syarat LPDP apa aja? Ya buka aja website-nya, dilihat dulu, baru kalian daftar, begitu. Nah, dia tuh menawarkan beberapa jenis beasiswa, bukan beberapa jenis sih, kayak ada kategorisasinya. Satu yang reguler, yang paling normal, aku dulu juga itu karena tidak fit kriteria lainnya. Ada seperti kriteria adalah anak dari 3T daerah terluar,
aku nggak apa, yang kayak Papua gitu-gitu, dari daerah-daerah luar tuh bisa, maksudnya ada jalur sendirinya. Terus kayak kalau PNS atau PNS atau Polri juga ada, TNI kayak gitu itu ada jalurnya sendiri. Terus dulu tuh juga bahkan yang kayak bukan Islam ya, yang kayak menang misal lomba Islami apa itu juga dulu ada jalurnya sendiri, tapi aku udah nggak hafal sekarang ada apa aja. Terus kayak misalnya dulu yang waktu S1 yang misal bidik misi atau apa, dia juga ada jalur afirmasi untuk yang kurang mampu. Jadi, nah itu bisa dicek lah satu-satu. Kira-kira, oh ada, kalau misalnya ada kategori yang lebih fit ke kamu, ya itu bisa dimanfaatkan, karena itu emang hak kalian, kalau emang kalian dari kategori itu. Nah, dulu karena aku tidak fit ke kategori apa-apa, jadi aku daftar yang reguler, yang normal. Dan simply siapkan seluruh dokumen administrasi. Dokumennya itu kalau ini bisa cek, sebenarnya normal sih, kayak aku tadi, satu ijazah transkrip, KTP, kayak gitu-gitulah, surat dokumen-dokumen, terus sertifikat bahasa Inggris, itu bisa dicek, harus IELTS kah, atau TOEFL ITP kah, atau TOEFL IBT kah, terus statement, dia tuh punya beberapa essay kalau zaman aku, ada kayak pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan kayak kontribusi kamu buat Indonesia apa, sebelum, saat ini, dan sesudah nanti kamu studi. Terus, sukses terbesar kamu apa, terus kayak rencana studi kamu apa, itu ada essay-essay yang harus dikerjakan. Dia juga ada rekomendasi, surat pernyataan, banyaklah pokoknya dokumen-dokumennya karena cukup banyak, jadi itu harus ada kayak surat keterangan sehat, harus dari rumah sakit, segala macam. Itu harus dibuka bukletnya, dibuat checklist, karena itu emang banyak. Dan ya itu yang harus dikerjakan sendiri gitu. Paling yang bisa minta tolong orang lain cuma surat rekomendasi doang. Yang lainnya emang harus disiapin sendiri. Kenapa sih aku selalu menekankan buat baca buklet dengan teliti? Karena dulu aku tuh sempat gak mau daftar tahun 2017 karena itu kayak belum lulus segala macam, apa iya, apa sempat, apa bisa gitu. Aku baru siapin tuh benar-benar sebulan sebelum pendaftaran berakhir, karena baru aku baca dengan teliti, aku pun baru telat membaca. Oh ternyata dia bisa pakai SKL, nggak harus ijazah. Jadi aku bisa pakai surat keterangan lulus. Jadi aku bisa daftar tahun itu. Karena kalau aku nggak baca itu ya aku nggak bisa daftar karena belum punya ijazah. Terus sertifikat bahasa Inggris dulu kan punya cuma apa ya? TOEFL ITP kan dari kampus kan masih bisa. Dia mintanya IELTS, ya saya nggak punya IELTS, belum les, belum tes, karena tesnya juga mahal. Minta TOEFL IBT juga nggak bisa, itu kan kayak 2,5 juta. Ya waktu baru lulus juga ya kerasa juga 2,5 juta kalau misalnya belum dipersiapkan dengan baik. Ternyata dia punya namanya, apa sih namanya? Yang tes aku, tes bahasa Inggris. TOEIC ya, TOEIC itu, ya TOEIC itu. Itu menurut aku nggak terkenal banget sih tes itu. Dan aku baru tahu, terus aku cari, oh ternyata tesnya mirip-mirip sama TOEFL ITP. Tapi dia range-nya berubah sama cuma, ya kayak agak lebih susah, tapi nggak sesusah IELTS gitu. Tesnya juga cuma reading sama listening doang. Ya udah baru aku tes. Itu pun aku cek harganya cuma harganya masih terjangkau lah. Berapa ya? 700.000? Iya, 600-700.000 kali ya. Lupa sih saya, segituan lah. Kayak daripada IELTS yang 2,5 juta dan belum tahu bener atau enggak ya, oh ternyata ada TOEIC itu yang bisa aku teskan. Dan pas banget waktu itu ada slot di Surabaya, cuma di kampus mana ya? UWK atau something, aku cek gitu di Google. Dan slotnya cuma 1 sebelum si pendaftaran berakhir. Itu bahkan sertifikatku baru keluar tuh kayak H-3 penutupan pendaftaran. Wah itu udah kayak bener-bener buru-buru karena membacaku teliti tapi terlambat, kayak baru mepet-mepet banget. Coba kalau udah tahu kayak dari awal tahun, oh mungkin bisa dipersiapkan lebih baik gitu. Jadi itulah apa ya hal-hal tersembunyi yang aku dapatkan, bisa TOEIC itu, bisa SKL, terus apalagi ya, terus kayak misalnya surat keterangan satu harus dari klinik, dari rumah sakit pemerintah, nggak bisa dari klinik gitu. Jadi emang butuh proses. Nah hal-hal kayak gitu yang harus kalian cek di buklet dengan baca dengan teliti gitu. Ini yang pertanyaan tentang administrasi kita jawab dulu kali ya. Buat bahasa Inggris juga aku. Nah, yang institusi tertentu itu harus dibaca ya, karena bisa berubah. Cuma setahu aku dulu nggak ada sih, nggak harus dari mana-mana. Maksudnya selama itu institusinya secara legal emang ada dan real, kalau bahasa Inggris kayak bisa dari mana aja. Tapi kan dia jelas-jelas cuma bisa IELTS juga yang megang cuma IELTS UK, TOEFL juga yang megang cuma ETS itu. Terus si TOEIC juga yang megang si TOEIC itu. Nah, dia bisa TOEIC ini bekerja sama universitas. Kalau di Surabaya itu UWK. Kalau TOEFL mah, saya nggak tahu kerja sama siapa. Jadi ya,
boleh di institusi manapun karena yang ngeluarin pasti sih lembaga-lembaga yang udah kredibel itu. Cuma afiliasinya aja sama kampus biasanya, jadi ya nggak masalah. Terus ada yang nanya, booklet untuk daftar di luar negeri. Nah, itu juga LPDP tuh punya booklet yang isinya list perguruan tinggi yang dikasih LPDP. Nah, untuk saat ini ya emang sesuai list itu aja. Listnya tuh berubah tiap tahun, biasanya nggak banyak. Cuma yang sempat berubah banyak tuh dari tahunku 2017 ke 2018. Di 2017 itu tinggal univnya aja di list, dan semua jurusan tuh bisa. Tapi di tahun 2018 itu berubah, list universitasnya dipersedikit, dan setiap universitas sudah ada kayak porsinya masing-masing. Misal LSI, aku cuma bisa accounting, finance, sama law. Habis itu, apa ya? Kayak tiap univ itu udah ditulisin, yang bisa teknik itu cuma univ apa aja, nggak semua bisa bisnis, nggak semua bisa teknik. Yang bisa semua jurusan kayak cuma Harvard, Oxford, yang univ-univ yang literally udah gede-gede, yang emang udah kayak gitu. Nah, itu kalian emang harus ngikutin sama list LPDP. Kalau zamanku masih sangat mudah, dan makanya bisa perpindahan juga. Nah, ketika 2018 itu yang bisa milih, yang ketika daftar menulis 3 pilihan, nah itu emang harus sesuai list LPDP. Dan kalian nggak bisa di luar list tersebut. Ya karena itu udah fix, itu udah peraturan pemerintah, peraturan LPDP. Itu juga kalian pastikan bahwa jurusan yang kalian cari, jurusan dan univ yang kalian inginkan, itu emang terdaftar dan bisa dibiayai oleh LPDP. Begitu. Nah, tadi sesuai aku bilang, kalau dari admin ke substansi, itu biasanya ada kayak filtering tes lagi, tapi bisa berubah-berubah. Itu tidak akan kubahas karena berubah-berubah bentuknya. Cuma kalau substansi itu simply bisa ada 3 hal ini. Essay on the spot, FGD, sama wawancara. Kalau essay on the spot tuh simply kalian duduk, terus buat essay dari awal, dari scratch. Dan essay-nya tuh mirip sama kalau kalian tes IELTS sama IELTS writing kedua. Jadi emang harus belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena kan bakalan disuruh nulis bahasa Inggris, nulis essay berbahasa Inggris dalam langsung gitu, kayak setengah jam apa ya, aku lupa, setengah jam atau 1 jam gitu. Terus kedua FGD kan fokus group discussion. Harusnya teman-teman udah banyak ya hal-hal kayak gini, biasanya di beasiswa lain atau besar kerja, atau itu udah banyak FGD. Intinya kalian bakal dikelompokkan, dikasih berita atau topik, terus dibahas, ya gitulah. Aku lupa leaderless atau nggak, pokoknya ya group discussion gitulah. Tekniknya kayak leaderless deh. Ya, intinya bahas sebuah berita seperti itu. Ketiga adalah wawancara, dan seluruh award di LPDP atau calon award di LPDP yang paling dikhawatirkan adalah wawancara, karena emang tuh kayak one time, itu adalah titik akhirnya wawancara sama tiga panelis. Biasanya 2-nya itu dari akademia, dosen, 1-nya itu dari psikolog. Terus kalian bakal wawancara tentang seluruh aplikasi kalian. Ya dibahas. Dan jujur pertanyaan itu kalau kalian bisa jawab ini, list pertanyaan yang tadi, itu insya Allah bisa lah menjawabnya. Karena pertanyaan seputar di situ aja, cuma ya dilebarkan lagi. Ntar bisa tanya-tanya tentang kesiapan kalian, jauh dari keluarga, segala macam. Cuma untuk masalah studi yang dibahas tuh hal-hal seperti ini. Kayak, ya itulah pertanyaan-pertanyaan tadi yang harus kalian jawab sendiri. Begitu. Kalau kalian udah keterima LPDP, karena dia kan ada acara persiapan keberangkatan tuh kayak acara seminggu gitulah acara. Habis itu kalian yang penting international LOA itu bisa sebelum atau sesudah. Lalu tanda tangan kontrak yang tadi yang kayak berita yang akhir-akhir ini ramai, intinya kalian harus balik ke Indonesia 2N+1. Terus ntar buat visa, beli tiket, segala macam, itu semua ditanggung sama LPDP. Jadi selain biaya kuliah, kalian bakal dapat uang untuk tinggal di sana, terus kayak settlement allowance, jadi kayak dikasih uang dulu untuk sebelum berangkat buat beli-beli koper segala macam. Visa, tiket juga ditanggung, asuransi nasional juga ditanggung, hal itu ditanggung semua, uang buku segala macam. Terus akhirnya udah deh berangkat gitu. Cara mendapatkan, bukan cara sih, ya itulah simply kalau mau dapat LPDP. Oke. Mungkin melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya ya Mbak Adel. Tadi ada juga pertanyaan rata-rata nilai IELTS buat ke Inggris itu berapa sih? Nah, itu beda-beda tiap kampus dan jurusan. Misal kampusku aja, kalau kadang jurusan misal HI yang gitu-gitu harusnya lebih tinggi lagi ya. HI atau kadang-kadang hukum itu kadang biasanya lebih tinggi. Cuma paling minimum tuh 6,5 setahu aku ya.
6,5. Aku 7, minimum 7. Aku aja minimum 7. Kayak pokoknya minimum sekali kalian dapat 6,5. Jadi kalau kalian nilai 7,5, insya Allah aman 7,5 nih. Cuma kalau 6,5 itu harus dilihat lagi. Kadang kan IELTS itu ada 4 komponen ya. Writing, listening, reading, speaking. Biasanya misal minimum 7, cuma di setiap sesinya minimal 6,5 itu ada. Jadi misal band kalian totalnya 7, tapi ratingnya bisa rating yang jelek 6. Itu juga nggak bisa. Itu harus lihat sendiri, harus cek lagi sih di tiap jurusan, karena jurusan dan tiap univ beda ya. Tapi dia pasti ngemastiin total bandnya itu berapa, sama tiap-tiap ininya harus berapa. Minimum sekali, paling minimum biasanya 6 dan 6,5. Cuma banyak yang 7, kalau Harvard, Oxford itu juga 7,5, jadi ya silahkan dicek masing-masing. Tipsnya, bukan tips sih, kalau aku dulu, karena aku belum pernah IELTS, jadi sebelum aku tes, aku emang ambil IELTS preparation dulu, ambilnya di IELTS. Jadi emang karena aku buta IELTS, dan aku udah beli bukunya sih, cuma wah ini nggak dipelajarin, akhirnya aku ambil les aja kayak intensif 5 minggu buat belajar buat IELTS. Tapi itu emang butuh biaya, jadi waktu itu aku mau les karena udah diterima LPDP, jadi udah pasti berangkat lah, karena aku berani buat les. Tapi itu investasi sih menurut aku, kalau kalian punya waktu luang, dan atau belajar online dulu aja lah tentang si IELTS ini, karena cukup berbeda sama TOEFL, sama LPT gitu-gitu. Oke. Apalagi banyak ya sekarang platform online yang katanya juga untuk les bahasa Inggris. Ini juga ada pertanyaan lagi nih Mbak Adel, dari Ulfi Aulia. Mau bertanya, apabila kita hanya memiliki pengalaman volunteering, apakah kita masih memiliki peluang untuk lolos LPDP dalam negeri? Aku tidak bisa menjawab saklek ya, kayak masih atau tidak itu aku tidak bisa menjawab, karena substansi yang dinilai itu banyak hal. Kalau emang kamu, sebenarnya ini kan disebutkan kalau LPDP dalam negeri. Sesungguhnya menurut aku LPDP dalam negeri itu sangat lebih, terbuka, sangat lebih, bukan mudah sih. Cuma karena kalau kalian mau keluar negeri itu kan ditanyainnya banyak banget kan, karena jujur tiap orang keluar negeri itu bisa minimum 1 miliar gitu. Itu uang yang nggak dikit gitu kan. Jadi pantas lah kalau misalnya panelisnya bertanya, ketika kuliah di Indonesia bukannya ya emang lebih murah gitu kan, dan biaya hidupnya juga lebih murah, nggak perlu dana transportasi segala macam gitu. Jadi emang ketika daftar dalam negeri itu, saya mau ngomong tapi juga nggak enak, kayak ya harusnya lebih mudah sih, peluangnya lebih tinggi, karena tidak sekompleks kalau mau kuliah di luar negeri. Cuma bukan berarti gampang ya, tetap aja ikut seluruh prosesnya. Nah, kalau pertanyaannya hanya memiliki pengalaman volunteering, ya gimana ya? Si LPDP itu selalu tanya kan, kayak, kenapa kamu pantas bisa dapat LPDP gitu. Kalau kamu merasa dengan kan nyebutnya hanya memiliki pengalaman volunteering ini sebegitu berharganya dan bisa menjadi nilai jual, ya siapa tahu tuh emang bisa gitu. Cuma bukan berarti kalau kamu bisa dapat pengalaman-pengalaman lain, ya itu lebih baik. Tapi misal nih ceritanya, aku cuma punya pengalaman volunteering, tapi volunteeringnya tuh emang berdampak besar. Oh, aku sama teman-teman bikin ngajar di mana ngajar adik-adik yang tinggalnya adik-adik pemulung sampah atau segala macam. Mungkin kan kedengarannya normal ya, banyak udah ngelakuin, tapi emang platformku ini terus-terusan selama 3 tahun, segini banyaknya orang yang aku bantu, itu bisa kalian kalkulasikan, ya itu gede gitu, itu poin yang besar bukan untuk dijual ya, untuk memberikan nilai ke diri kalian. Itu bisa aja. Tapi kalau cuma volunteeringnya kayak, aku ikut acara hima volunteering, menanam tumbuhan sekali, ya nggak bisa juga gitu. Jadi ya kalian bisa mengkalkulasikan lah kira-kira bernilai apa sih yang kalian punya itu. Ini kalau aku misalnya next sedikit, ini sebenarnya pertanyaan inti LPDP itu ini sih. 1, kenapa kamu pantas dapat beasiswa ini? Misalnya kamu bisa jawab dari volunteering kamu ini memang pantas, ya bisa gitu. Dan apa kontribusi yang sudah, sedang, dan akan kamu berikan untuk Indonesia. Misal tadi yang masalah volunteering, aku udah volunteering sebanyak ini, dan aku masih tetap melakukannya, dan kedepannya aku ingin impact-nya lebih luas, makanya aku butuh S2 terkait pendidikan, apakah pendidikan guru di mana, itu bisa gitu, kalau memang itu poinnya sekuat itu.
Seperti itu. Ini aku jawab lagi ya. Kak, boleh tahu tidak waktu ngisi isinya kakak spesifik tentang apa aja di isinya? Nah, kalau LPDP itu tadi udah ada pertanyaannya waktu zamanku ya. Jadi ya isinya sesuai dengan pertanyaan itu. Ditanya, apa sukses terbesar kamu? Ya aku jawab lah apa yang aku anggap sukses terbesar yang udah aku dapatkan. Kayak kontribusi itu ya aku jelasin dulu aku ngapain, S1-nya ngapain aja, sekarang kerja di mana, terus ke depannya mau gimana, itu aku jelasin. Seperti itu. Kalau isi LPDP sih udah ada pertanyaannya, jadi ya tinggal mengikuti aja, dijawab. Mungkin ntar kita bisa bahas di akhir ya, bareng sama personal statement untuk ngomongin cara menulis isi. Jadi kayaknya ada yang skip nggak ya? Bentar aku cek. Rata-rata IELTS udah, A-level nggak tahu jawabannya. Cara dapetin LOA kali ya? Yang aja Kak ya. Ini ada yang tanya, LPDP itu kuota dan saingan lebih susah. Nah, LPDP itu bukan kuota sih. Jadi LPDP itu sesungguhnya bukan kuota. Kayak kamu itu bersaing dengan dirimu sendiri kalau aku bilang. Kalau emang pantas, dia bakal terima-terima aja gitu. Kalau menurut dia layak, menurut dia, wah ini cocok lah nih anak buat di sekolahin. Dia bakal terima-terima aja. Setahu aku nggak ada kuota. Jadi kayak dulu tuh sempat dibilang, oh Inggris tuh susah karena pendaftarnya paling banyak. Tapi tetap aja ketika udah pengumuman paling banyak yang diterima juga Inggris. Karena mungkin ya emang pendaftarnya paling banyak di situ, terus ya orang-orang yang dirasa cocok ya udah diterima aja. Jadi beasiswa ini tanpa kuota, penerimanya tuh nggak ngerti aku udah ribuan. Bahkan aku baru tahu jumlah penerima LPDP itu waktu kemarin ada berita-berita tuh, dia bilang ada 20.000 sekian penerima LPDP dengan 11.000 yang udah balik, ya udah berarti segituan lah. 11.000, bayangin ya 11.000 orang yang udah kembali ke Indonesia, padahal LPDP itu baru tahun berapa sih, 2013-an kalau nggak salah. Berarti lebih dari 1.000 tiap tahunnya kan. Jadi ya nggak ada kuota. Kalau lebih susah atau enggak, sama-sama susahnya. Semua sama-sama susahnya sih menurut aku. Ada cerita masing-masing di setiap beasiswa, jadi ya nggak bisa dibanding-bandingin. Cuma dia tidak ada kuota selama kamu pantas dan layak, insya Allah diterima. Terus pertanyaan apa ya? Misi biaya hidup selama studi ditanggung LPDP, apa kita harus antisipasi punya dana sendiri? Misal kondisi dana darurat atau belum cari tanggal tentukan. Oke. LPDP itu, selama setahun aku kemarin kuliah sih nggak ada ceritanya dana terlambat cair selama kamu ngikuti prosesnya. Dia kalau udah kamu terima ada Simonevnya juga, monitoring dan evaluasi selama tiap semester, update mata kuliah, update nilai segala macam ya bakalan cair terus, dan cairnya tuh selalu sebulan sebelumnya, dan sekali cair tuh langsung 3 bulan. Jadi insya Allah uangnya tuh nggak akan mepet abis gitu, karena nggak yang bulanan dikasih. Tapi tiap 3 bulan, dan itu pasti kayak sebulan sebelumnya. Jadi uangnya nggak pernah nol dulu baru dikasih, nggak pernah. Harusnya sih seperti itu. Jadi kayak nggak bakal sampai yang tiba-tiba butuh. Bahkan aku kesana nggak bawa uang sendiri sama sekali, uang dari PDP aja gitu. Dan pun kalau misal hal buruk-buruknya sakit atau apa, kan semua ada asuransi ya, jadi ya insya Allah juga nggak butuh kalau udah darurat. Ya kecuali daruratnya beli HP atau apa, itu uang sendiri mungkin ya. Terus selanjutnya, pengalaman harus lihat sama jurusannya. Berarti pengalamannya harus lihat ya Kak, sama jurusan yang diambil. Ya iya, karena kalian harus punya alasan dong buat ambil jurusan itu. Tapi kalau pertanyaan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, ya nggak juga sih. Tergantung lagi, kalau anak MBA emang nggak semua tentang kesejahteraan masyarakat, ya emang buat bisnis gitu juga nggak masalah. Kecuali emang ambil jurusannya Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kayak aku waktu akuntansi juga nggak menjual kesejahteraan masyarakat sama sekali, emang fokus sama personal dan akademik segala macam. Aku tidak menjual masyarakat sama sekali karena nggak menjual gitu. Atau anak-anak hukum segala macam kan nggak untuk hal itu juga mungkin. Jadi ya enggak sih kalau mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Cuma emang yang di-expect buat LPDP adalah yang kamu lakukan nanti itu ada benefitnya buat negara. Misal jadi ambil MBA, terus balik-balik jadi businessman, itu kan sebenarnya tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat juga ya. Nggak yang tiba-tiba jadi donasi banyak atau apa, cuma dia membuka lapangan pekerjaan, terus kayak ya meningkatkan bisnis kan, ningkatin peredaran uang juga, ya kayak gitu-gitulah, hal-hal kayak gitu. Nggak yang harus impact, nggak harus literally direct yang
mengajar atau hal-hal seperti itu sih. Itu bisa diinterpretasikan sendiri gimana benefit buat Indonesia. Apakah prestasi seperti contoh menang lomba berpengaruh? Iya, tapi tidak selalu. Jadi ya, kalau kalian menang-menang lomba ya dimasukkan, karena itu berarti kalian punya nilai positif, nilai lebih di dalam hal akademik. Tergantung si lombanya apa. Misal lombanya lomba voli pun, siapa tahu itu berpengaruh gitu, karena kayak dia tuh ada deh yang jalur buat yang kayak menang lomba-lomba yang kalau emang punya lomba internasional tapi event sport itu kayak punya jalur sendiri gitu. Nah, gitulah. Jadi menang lomba berarti berpengaruh, lomba apapun itu. Cuma bukan berarti saklek pasti kalau lombanya banyak juara satu olimpiade ini pasti keterima, itu juga nggak selalu ya. Jadi ya harus dilihatnya secara kompleks, secara menyeluruh. Yang paling bagus yang seimbang ya. Menang lomba, IPK bagus, volunteer, bisnis. Ya itu kalau bisa semuanya silahkan. Cuma kalau kalian punya satu dan misalnya literally kayak juara lomba basket doang, tapi basketnya bisa internasional segala macam, itu juga pasti ada jalannya sendiri lah. Kalau yang kayak gitu. Dulu Kak Adel minta rekomendasi letter ke siapa? Dulu aku mintanya ke dosen, karena masih benar-benar baru lulus, itu baru mau wisuda, dan deket juga sama dosen. Dulu aku mintanya sama dekan fakultasku itu. Minim EPK berapa, target IPK. LPDP itu, dia ditulis kok minimal 3 apa 3,5, aku lupa deh. Itu harus dicek. Cuma kalau nggak salah 3 lah. 3 sih kalau nggak salah. Gitu. Kalau IPK baik-baik aja 3,5 mah insya Allah aman. Tuh, kalau LPDP udah ada minimum IPK-nya. Bisa dilihat di bukletnya, kalau nggak 3, 3,5 aku tidak hafal. Dan kalau IPK, bukan berarti kalau IPK 4 juga pasti diterima juga. IPK 4 tuh bagus, karena itu berarti langsung lolos dong administrasinya, berarti sesuai dengan prasyarat. Tapi bukan berarti kalau IPK 4 itu langsung lolos, pasti ditanya juga, wah IPK 4 berarti kan banyak artinya bisa kuliah, bagus, segala macam. Tapi ya dilihat juga samping-sampingnya, organisasi atau enggak, ikut lomba atau volunteer atau gimana. Kalau bisa menjual, ya insya Allah dapat. Aku tidak bisa memastikan ya atau tidaknya, yang pasti semua itu kalau kalian kumpul-kumpulin pasti menjual. Nah, ini pertanyaan yang culture shock sama Grey, kayak dilanjut waktu habis ini ya, aku bahas yang Inggris dulu. Kita cek dulu pertanyaannya belum terjawab. Bisa, udah. Tadi itu ada yang tanya LOA, cara dapetinnya bagaimana, dan sistemnya seperti apa, tolong dijelaskan. Dia aku sempat bahas kalau nggak salah. Kalau daftar universitas itu, daftar S2 kan cuma daftar ini doang ya. Daftar, kumpulin syarat-syaratnya, isi form, terus ya udah tunggu aja dia dapat atau enggak, atau ada interview atau enggak. Jadi cara dapetin LOA ya emang daftar doang, daftar di kampus kadang bayar sih. Kalau Inggris bisa 60 poundan, kayak 2 jutaan lah, 1,5 segituan. Habis itu ya udah tinggal daftar. Kalau misalnya dapat, biasa ada interview beberapa, enggak ya udah langsung deh dapat. LOA itu ada 2, conditional sama unconditional. Kalau unconditional berarti udah nggak ada prekondisi apa-apa. Kalau kamu udah dapat LOA unconditional berarti udah diterima seutuhnya. Tapi kalau conditional LOA itu berarti kamu masih punya kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk dapetin si unconditional. Biasanya anak-anak yang dapat conditional LOA itu karena IELTS-nya kurang atau GMAT-nya kurang. Misal IELTS-nya harusnya minimum 7,5, punya kamu 7, makanya dia dapatnya conditional doang. Itu dituliskannya bahwa kamu udah diterima, cuma masih ada syarat yang harus kamu penuhi sampai tenggat waktu segini. Jadi kalau kamu bisa mengumpulkan IELTS-mu sebelum tenggat waktu ini, itu bakal dapat si LOA unconditional. Begitu. IPK pas-pasan dan tidak ada riwayat menang lomba, apakah masih ada peluang keterima? Seperti yang aku bilang tadi, aku nggak bisa saklek iya atau enggaknya. Kalau nggak punya IPK-nya pas-pasan dan tidak pernah ada riwayat lomba, tapi tadi kayak volunteer-nya mati-matian, hebat-hebatan, atau organisasinya yang ternyata dia Kahima, KBEM, ternyata dia Presbem Universitas, segala macam, impact-nya banyak ke masyarakat, ya itu bisa gitu. Jadi ngelihatnya tuh utuh gitu. Kalau diri kita adalah bola, ya bagian mana yang menonjol dari kamu, itu aja itu yang kamu perjualkan gitu. Perjualkan itu yang kamu
yang kamu narasikan gitu loh, kalau emang, oh ini loh yang sudah saya lakukan, ini yang udah saya lakukan, ini impact saya ke depannya tuh inginnya seperti ini. Jadi kalau IPK pas-pasan dan nggak punya riwayat lomba pun, nggak masalah selama kamu punya hal-hal lain, kayak tadi organisasi, atau volunteer, atau lomba basket tadi gitu. Atau lomba menyanyi, segala macam. Itu. Oke, mungkin yang pertanyaan esai ini bisa dijawab pas motivation letter session ya nanti ya Kak ya. Bisa dilanjut untuk yang selanjutnya aja Mbak Del. Oke. Aku dulu. Selanjutnya kita bakal bahas UK. Ini singkat aja sih ya, karena nggak semua kan bakalan ke UK gitu. Karena US, Aussie, Jepang, Korea pun punya daya tariknya masing-masing. Cuma kalau kalian pengen sekolah di UK ya inilah kurang lebih. Satu, sekolahnya. Sejujurnya waktu aku dikasih bookletnya si EduTalk ini ada pertanyaan ini. Apa plus minusnya kuliah di UK? Plusnya banyak sih, jalan-jalan segala macam, makanan, bola segala macam. Minusnya sebenarnya kuliahnya sih. Karena kuliah cuma setahun. Dulu aku mikir, oh setahun ini enak banget ya. Cepet langsung dapat MSc gitu. Seneng gitu rasanya. Tapi waktu dilakuin setahun tuh cepet-cepet, amat sangat cepat. Itu sih yang harus kalian pikirkan lagi sebelum kuliah di UK. Setahun itu bener-bener cepet banget. Kalau kalian nggak taktek buat adaptif, wah itu kacau banget sih. Aku pun ngerasain di semester pertama aku tuh bener-bener yang, wah apa-apaan nih, kayak cepet banget sekolahnya, dan tugasnya juga mati-matian, segala macam. Jadi ya, perlu direconsider. Emang harus tough kalau emang mau kuliah setahun di UK. Nah, itu bisa jadi plus, bisa jadi minus. Plusnya adalah itu cepat mengantarkan kamu ke degree selanjutnya, tapi juga sangat cepat sehingga mati-matian lah rasanya. Terus teaching metode-nya beda. Lebih banyak kelas itu lebih banyak seminar, jadi lebih banyak yang interaksinya. Dosennya, jadi kayak ada, misalnya satu mata kuliah tuh dalam seminggu 2 hari, hari Senin sama Rabu. Hari Senin itu biasanya yang kelas besar, kayak, diajarin, caranya gini-gini, kayak dengerin dosen doang. Tapi di hari yang keduanya, hari Rabunya, itu bentuknya kayak mejanya, meja-meja makan gitu loh, meja-meja diskusi. Jadi, meja-meja lingkaran, itu meja-meja bundar. Jadi kita, entah itu presentasi, atau bahas sesuatu, kayak gitu-gitulah. Ini adalah contoh teman-teman saya yang sedang membahas sesuatu ketika kelas. Jadi kayak ya gitu, benar-benar butuh komunikasi, ngobrol sama teman-temannya, emang ngobrol, dan yang nggak ngobrol ini emang tahu materinya apa gitu. Itu harus baca jurnal-jurnal, paper-paper yang harus dibaca sebelum kelas tuh banyak sekali. Itu benar-benar yang dulu kan untuk kuliah ya penting datang, tinggal ya masuk nggak masuk ya ntar aja lah, pokoknya belajar dulu, datang dulu, dosennya jelasin apa, kalau masuk di kepala alhamdulillah, kalau enggak ya ntar tanya teman gitu. Nah kalau di sini tuh sebelum kamu masuk, kamu harus baca paper, baca jurnal. Itu bisa satu mata kuliah, sebelum masuk bisa 3-4 jurnal. Seminggu kamu punya 4 mata kuliah. Ada mata kuliah Senin Rabu, jadi bisa aja 8 kali kelas dalam seminggu. 8 kali kelas. 8 kali kelas, satu kelas itu minimal 2 lah, nggak punya 2 paper. Berarti 16 paper. Kamu harus baca 16 paper di hari Sabtu Minggu. Itu udah kacau-kacauan sih. Banyak banget yang dibaca, itu banyak sekali. Yang harus dibaca full, yang penting intinya segala macam. Cuma juga mengerti inti paper berbahasa Inggris terus-terusan tuh juga capek gitu. Jadi karena sekolah aku social science ya, emang LS itu lebih ke social science, jadi isinya paper semua. Gitu. Mungkin kalau kalian yang teknik itu beda ya, PR-PR-nya mungkin PR menghitung gitu. Ya gitulah, beda. Jadi agak sedih sih kalau bahas sekolah, karena benar-benar cepat dan benar-benar butuh adaptasi yang sangat tinggi. Tugas-tugasnya juga ada yang individu, ada yang grup, berarti ya kalian harus bisa bekerja sama dengan orang-orang lain. Nah ini sih, write essays-nya tuh susah. Jadi setelah baca paper itu harus nulis essay, dan karena di Indonesia tuh nggak pernah diajarin nulis kita kan. Kapan saya nulis? Apalagi saya akuntansi gitu ya, nggak pernah diajarin nulis waktu S1. Nah disinilah susah banget. Dan sit in exams, jadi waktu Januari saya pernah exam, duduk, dan itu 2 jam lah nulis. Jadi kayak nulis essay on the spot gitu, tapi benar-benar harus tahu yang dikutip dari buku apa aja, jurnal apa aja, namanya siapa yang dikutip, opininya apa, membentuk opini baru. Itu benar-benar ya telah capek sekolahnya gitu intinya. Di mengeluh. Tapi emang benar-benar butuh kekuatan mental dan fisik buat mau sekolah lagi, apalagi jauh. Dan apalagi kalau universitas kalian emang universitas top dunia ya. LSI, waktu aku di LSI emang kacau-kacauan rasanya.
Tapi ya wajar karena emang untuk accounting dia tuh di UK nomor 1 gitu, daripada Oxford aja bahkan nomor 1 kalau ngomongin accounting and finance. Tapi ya itu emang sisi negatifnya adalah ya sekacau itulah kuliahnya. Kalau emang mau di universitas terbaik pasti ya kalian nggak bisa expect cuma jalan-jalan tiap minggu. Emang ada kayak gini-gininya. Nah, sisi baiknya adalah network yang kalian dapatkan. Satu, kalian bakal dapat teman-teman dari seluruh dunia. Aku di kelas tuh kayak berapa ya, 50 lah. Adalah dari seluruh dunia. Jadi punya teman dari seluruh dunia dan kerja sama mereka, grup assignment segala macam, ngobrol di kelas segala macam. Itu party sama teman-teman gitu. Jadi ya punya teman dari seluruh dunia. Terus profesor-profesor akademia, guru-gurunya juga sangat-sangat ya orang-orang yang ada di apa ya paper-paper ya dia gitu, orang-orang penting di bidangnya. Terus juga ada student organizations, kalau aku di LSI juga ada. Dulu aku ikut yang si jurusan aku kayak punya society gitu, aku juga join. Terus ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, itu ada di berbagai macam negara. Di UK pun ada PPI UK. Aku join PPI UK jadi kayak pengurus inti gitu. Terus juga ada PPI tiap-tiap kota, PPI London, PPI Newcastle, PPI Manchester, PPI Liverpool itu juga ada. Jadi ya itu banyak sekali lah student organization. Atau kalau kalian capek sama bule nih, capek sama orang luar, ya udah baliklah ke PPI, kayak ketemu sama orang-orang Indonesia, makan Indomie lah, main gitu. Ya udahlah sih sama teman-teman sendiri ke KBRI, minta makan KBRI gitu, kayak makan Indo. Jadi at the end emang butuh teman-teman supporting system kayak mereka juga. Nah, tapi yang satu hal yang pasti kalian tidak bisa lewatkan dari UK adalah experience-nya, karena banyak banget place to visit-nya. Aku sendiri di London, wah udah banyak banget lah top places buat di visitin. Makanannya, fashion-nya, terus museum, bola, segala macem. Dan mau ke Eropa juga mau ke Paris tuh tinggal naik kereta, nyebrang laut juga udah nyampe Paris gitu. Jadi ya dekatlah kemana-mana kalau mau liburan. Jadi kalau summer holiday, lagi winter tuh emang kita jalan-jalan gitu, bukannya apa ya, satu emang udah mumpung di sana, dan dua udah pusing banget lah sekolahnya. Jadi kalau seminggu jalan-jalan tuh deserve gitu, bukan berarti kita foya-foya ya, emang waktunya meredakan otak-otak gitu. Begitu. Nah, how to prepare yourself buat sekolah di UK? Di satu, funding. Karena mahal banget. Kalau aku hitung-hitung emang waktu kemarin berita kan disuruh balikin 700 jutaan sama LPDP. Emang segitu, hampir 1 miliar tiap orang. Kalau aku hitung-hitung buat tinggal, segala macam, aku hitung-hitung semua, itu mahal banget lah. Tuition fee-nya aja udah 500 miliar lebih. Tuition fee-ku itu berapa? Hampir 500 juta. Housing, transport, makan, semuanya tuh mahal. Jadi emang funding-nya tuh harus kencang biar nggak stres, karena ya enaknya beasiswa ya karena udah nggak mikir ya. Jadi ya udah alhamdulillah tinggal belajar doang, dikasih negara buat belajar aja. Kalau aku harus misal cari uang sendiri buat kuliah, ya itu emang capek juga sih karena udah habis di sana harus kerja part time atau apa. Nggak bisa part time lucu-lucu kayak bantu jadi waiters gitu kan, kayak tuh cerita kayak gitu. Bisa sih, tapi itu bakalan capek banget karena kuliahnya udah full tugasnya, bacaannya, jadi ya nggak cukup waktunya menurut aku. Terus physical condition, karena di sana 4 musim, dan kalau misalnya ada teman-teman yang punya apa ya, gaya hidupnya lebih enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau kalian jalan-jalan winter pun kan cuma seminggu 2 minggu gitu ya. Tapi kalau benar-benar 3 bulan winter, wah rasanya kacau banget. Jadi emang harus kuat secara fisik karena weather-nya sangat-sangat tidak predictable. Hujannya, segala macam, wah banyak banget yang sakit, dan kalau sakit tuh nggak akan ada yang ngurusin kamu karena ya kita sendiri-sendiri. Misal temen sekoletku sakit ya gue cuma bisa bantu kayak mau makan apa, mau dibuatin apa, gitu-gitu aja. Cuma nggak bisa tiba-tiba mijetin kayak atau nganterin ke dokter atau gimana karena urusannya banyak sekali masing-masing. Dan ke dokter pun kalau di Inggris tuh nggak bisa kamu pusing terus ke dokter, itu nggak bisa. Kayak penyakitnya harus sampai kronis, kayak misal benar-benar urgent baru bisa ke rumah sakit. Kalau nggak bakal disuruh pulang. Kalau cuma diare atau pusing, masuk angin tuh udah di rumah aja, nggak bakal dikasih apa-apa. Nggak dikasih obat juga. Atau kamu tidur aja, jadi cuma telepon sama kayak 911-nya gitu. Aku sakit segala macam gini. Dia cuma bakal bilang, oh kamu tidur, kamu minum ini, atau oh kalau emang penting banget penyakitnya, oh kamu boleh ke rumah sakit ini. Kalau enggak ya udah
di rumah aja. Jadi nggak ada yang ngurusin juga kalau kamu sakit. Tidak harus mandiri. Ketiga, mentality, karena jauh banget dari rumah, nggak bisa kamu pingin pulang gitu juga ya uang lagi dan sangat capek buat tiba-tiba pulang. Apalagi kemarin pandemi, kayak wah gimana mau balik juga gimana. Jadi ya sehingga jawabannya lah harus punya teman-teman yang emang healthy gitu ya buat support system, harus punya teman-teman yang baik, yang support system yang mendukung kamu biar nggak pusing, biar nggak stres sendiri. Karena banyak yang kuliahnya stres terus akhirnya depresi gitu, juga banyak anxiety-nya juga banyak. Jadi harus punya teman-teman yang mendukung kamu karena sekolahnya nggak gampang. Ketiga ya tinggal senang-senangnya sih, adventure-nya harus senang buat jalan-jalan. Satu lagi kayak physical condition, di sana tuh bener-bener kamu nggak akan punya motor atau mobil, kalau naik sepeda juga lebih capek kayaknya. Semua jalan kaki gitu. Dan jalan kakinya bisa jauh, kalau misalnya stationnya jauh, jadi ya harus mandiri, harus kuat gitu. Nggak bisa yang apa-apa. Kalau sini mah gampang, Gojek ini nggak ada Gojek. Mau makan juga nggak bisa tiba-tiba GoFood gitu. Jadi ya harus mandiri, harus bisa masak juga. Ya gitulah per UKN ini. Coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang dulu. Mungkin ini ya, kelebihan-kelebihan selama di sana, adventure-nya bisa jadi motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang berusaha dan berjuang untuk melamar beasiswa. Nah, mungkin banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang dari Instagram juga, Kak. Selama di Inggris, selama sekolah kemarin itu, kan juga terkena pandemi juga di London, itu gimana sistem belajarnya, Kak? Kalau di London? Jadi aku ingat banget itu kayak Maret ya? Maret akhir atau April ya, itu tuh pandemi langsung yang setelah dinyatakan pandemi, langsung si Inggrisnya belum lockdown nih. Inggris tuh lockdownnya telat 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu gitu. Tapi kampus sudah menyatakan bahwa kita akan mengadakan seluruh kelas online. Kelasnya masih dibuka secara fisik, tapi online-nya udah dibuka. Jadi kalau orang-orang, dia udah ngirim email, bagi yang mau pulang ke negaranya masing-masing silahkan. Jadi benar-benar di 1 minggu, kayak minggu ini tuh kelas dijadikan online, langsung semua orang pulang. Jadi teman-teman saya sekelas tuh pada pulang semua tuh kayak, wah, yang paling kacau waktu itu menurutku adalah pulangnya teman-teman begitu aja, kayak ini semester 2 tuh baru jalan, itu baru minggu ke-8 atau minggu ke-8 atau 9 lah, masih ada 3 minggu lagi harusnya. Tiba-tiba pulang semua. Belum ujian, belum apa, tiba-tiba pulang semua. Itu baru tesis baru mulai-mulainya gitu, kayak wah udah pulang semua. Ya udah pada pulang. Kita diberikan kebebasan buat pulang, cuma aku memilih tidak karena LPDP waktu itu belum memberikan arahan, karena Indonesia masih baik-baik aja waktu itu. Terus juga ya belum kepikiran buat pulang, dan karena mau fokus buat belajar aja. Kalau pulang pasti saya yakin nggak bakal fokus buat belajar kalau pulang. Terus ya udah kampusnya, terus kayak minggu ke depannya karena tingkatnya lebih tinggi lagi si COVID-19-nya, langsung gedung kampus ditutup. Jadi benar-benar nggak ada kelas lagi. Jadi kayak 2 minggu terakhir itu udah benar-benar tutup, library semuanya tutup. Ya udah benar-benar tutup gitu. Ya itulah kayak kira-kira 3 minggu terakhir kuliah lah benar-benar tutup. Ya udah kita pindah ke online ya. Kalau online sama lah ya teman-teman semua, kita udah tahu lah ya. Cuma yang aku merasa, ya kan kita udah bayar sekolah mahal banget nih. Mungkin kalau untung aku beasiswa jadi nggak kerasa-kerasa banget ya. Kalau teman-teman yang bayar sendiri kan tuh juga wah udah kuliahnya jadi 1,5 miliar sendiri, terus tiba-tiba online itu kan juga kesel ya. Cuma online-nya juga itu sangat-sangat apa ya, dosennya sangat-sangat, bukan berarti cuma dia buka PPT, terus bacaan PPT tuh enggak, benar-benar buat interaktif, terus tugas-tugasnya juga tetap ada, tapi dia juga memudahkan, nggak yang kayak tugasnya dikasih keringanan mundur, karena tahu kalau kita ada keadaan seperti ini, harus adaptasi segala macam. Ya udah sih, sebenarnya sama kayak kalian, sekolah hemat tutup, ganti online. Terus yang paling kerasa adalah ujiannya, karena ujiannya online, ada plus minusnya, ujian online adalah bisa open book gitu, jadi nggak se-stres waktu sit-in waktu Januari. Tapi negatifnya ya unpredictable gitu, lebih apa ya, lebih nggak jelas gitu rasanya, kayak sekolah itu kayak nggak selesai gitu loh rasanya. Kelasnya berhenti di tengah-tengah, habis itu ujiannya online sendiri. Jadi ya pinter-pinter mengatur waktu sih, harus belajar sendiri, harus harus belajar sendiri, ngerjain tesis sendiri, ngatur waktu sendiri, karena ya udah ujian online aja, dan ujian online itu 24 jam kalau di aku, jadi bisa ngerjain soal 24 jam. Dan ternyata 24 jam ngerjain soal juga tidak lama gitu. Karena butuh, itu waktu aku ujian adalah waktu lagi puasa.
Nah ini ada hubungannya sama physical condition ya. Puasa di UK tuh 18 jam teman-teman. Jadi kayak sahurnya jam 3 pagi, subuh jam 3 pagian lah, jam 3, jam setengah 4 tuh, jam setengah 3 kita makan, jam 3 tuh subuh. Habis itu baru maghrib lagi jam 9-an gitu. Wah udahlah kacau banget. Dan itu lagi ujian juga, jadi puasa tambah ujian. Jadi ya emang harus banyak-banyak, ya harus kuat gitu lah. Gitu aja sih sebenarnya pandemi di UK ya sama aja. Cuma aku memang merasa bahwa kalau dibandingin di sini, lebih teratur ya, emang bener-bener langsung lockdown, nggak ada yang keluar cuma buat belanja pun udah dikasih jarak segala macam dihitung. Jadi ya akhirnya sekarang mereka udah buka lagi, udah jadi kayak bener-bener new normal yang udah normal karena udah dibuka lagi. Sebenarnya sih aku merasa pandemi juga jadi bukan memberikan hal positif ya, cuma banyak keuntungannya juga sih. Jadi lebih fokus belajar. Karena kalau enggak, bulan April tuh pasti jalan-jalan. Sebelum puasa tuh semua pasti liburan ke Eropa, atau kemana. Saya udah beli-beli tiket, segala macem. Akhirnya ya nggak liburan sedih sih, cuma wah ternyata tanpa liburan aja udah segini stresnya buat belajar gitu. Apalagi kalau nggak liburan pasti nggak belajar. Apalagi kalau liburan pasti nggak belajar. Jadi dengan adanya pandemi, mengingatkan kami mahasiswa-mahasiswa buat belajar di rumah aja, bener-bener belajar karena nggak punya aktivitas lain. Jadi ya udah gitu aja. Oke. Sebelum ke masterclass session, ini juga ada satu pertanyaan lagi yang mungkin beberapa teman-teman juga bingung. Sebenarnya seberapa urgent sih keberadaan mentor untuk kita sendiri dalam berusaha melamar beasiswa atau mungkin student exchange? Kan banyak tuh kayak yang ngeluh, aku nggak ada mentor nih, gimana ya caranya supaya aku dapat mentor? Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja dari Mbak Adel. Apakah penting nih mentor buat kita? Penting sih, menurut aku penting ya, karena itu jadi salah satu orang yang buat ya bantuin kamu gitu, buat bantuin kamu melihat dari kacamata lain. Cuma bukan berarti kalau tanpa mentor nggak bisa. Aku sama sekali, aku merasa tidak ada mentor. Cuma aku sempat minta tolong kakak kelas kayak waktu mau kayak udah lulus administrasi, mau substansi, mau wawancara, aku tanya, ngobrol lah, kakak, kayak ngobrol 1, 2, 3, 1, 2 orang, kak gimana cara biar dapat gitu. Tapi bukan orang yang ngikutin aku dari awal, segala macam. Bahkan isi-isiku tuh nggak ada yang review, karena itu aku malu ya, jujur itu adalah kesalahan. Aku malu isiku dilihat orang lain, dan nggak tahu siapa yang pantas buat membacakan menurut waktu itu. Jadi ya udah aku sebut-sebut aja. Sebenarnya itu hal yang salah. Mau kamu merasa bagusnya kayak gimana atau jeleknya kayak apa, itu kasih aja ke orang lain biar orang lain bantu buat melihat dari kacamata lain. Jadi penting sih menurut aku buat punya mentor, biar apalagi kalau aku merasa waktu itu sudah cukup tahu ya, jadi aku berani lah sendiri. Tapi kalau kamu merasa cukup clueless, ya cari mentor buat ngasih tahu jalannya gimana. Tapi bukan berarti mentor tuh bakalan ada di samping kamu 100%. Fungsinya dia tuh buat apa ya? Buat ngasih kamu insight, bantu, oh udah selesai nge-review, atau ngasih tips and trick gitu-gitu aja sih. Jadi sebenarnya at the end tuh bakalan tergantung kamunya sendiri. Cuma dengan adanya keberadaan mentor, insya Allah akan membantu ngasih kamu pandangan baru, ngasih kamu bantuan untuk kayak yang meyakinkan gitu, kayak ada hal-hal yang ada poin-poin yang kamu pasti miss dan mereka yang ngasih tahu. Sebenarnya ini pertanyaan yang aku belum kejawab deh. Ini nih, ada culture shock sama great test. Ya ini 2. Aku jawab dulu kali ya. Boleh, Kak. Nah, Kak pernah ngalamin culture shock nggak, terutama dalam sistem pembelajaran yang benar-benar Indo dan Inggris? Kalau bukan culture shock sih, lebih ke ya itu tadi sih, mungkin yang bagian baca-baca paper ya, karena benar-benar berbeda sih. Kalau yang masalah di kelasnya kayak apa sih, grup discussion segala macam, itu menurutku masih normal lah, kita juga udah sering lah ngobrol sama orang. Tapi kalau yang masalah baca paper yang belasan tiap minggu itu sih yang benar-benar shock, karena kalau nggak baca nggak bakal tahu di kelas ngomong apa. Ya bisa ngikutin aja, cuma nggak bisa ikut berpartisipasi, dan itu kayak ya kamu bakalan ya kurang maksimal kalau misalnya nggak berpartisipasi. Jadi benar-benar baca dan ngerti paper itu adalah hal yang menurut aku cukup shock sih menurut aku, karena susah juga gitu. Tapi kalau kayak di kampus-kampus di sana, aku di LS itu dia ada lembaga namanya apa ya, LSI Live. Jadi itu yang juga dia ngasih banyak sekali kayak seminarnya, atau bisa personal, itu kayak bantu bahas IC atau bantu nge-structure IC, terus kayak bantu ngasih tahu cara baca cepat, ngasih tahu kalau cara bacanya yang dibaca mananya aja sih yang pentingnya, ngasih tahu cara bikin notes segala macam. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh udah ada wadahnya buat kita belajar. Jadi aku pasti tiap minggu tuh ngikutin kayak cara nulis notes, cara membaca paper, cara
membuat argumen segala macam tuh ada sekali wadahnya, jadi tinggal rajin-rajin buat ikut. Terus tadi ada yang pertanyaan GRE. Nah, waktu aku dulu daftar nggak ada persyaratan GRE test karena emang kuliah aku tidak yang finance, bukan yang butuh hitung-hitungan gitu, jadi emang nggak ada GRE atau GMAT. Cuma kebanyakan kalau kalian kuliahnya finance, terus yang teknik-teknik itu emang butuh GMAT atau GRE, dan harus dicek minimalnya kayak gimana. Aku sih belum pernah tes GRE atau GMAT, jadi belum bisa ngomong banyak. Gitulah. Ada lagi kalau kita lanjut? Tadi untuk yang tentang beasiswa LPDP dan juga kehidupan studi di Inggris bisa ngasih insight juga buat teman-teman. Nah, ini ada sesi terakhir, sesi khusus untuk kita supaya lebih memperdalam bagaimana sih membuat motivation letter yang baik dan benar dan juga menarik. Mungkin bisa dimulai aja Mbak Adel untuk yang motivation letter-nya. Oke. Jadi ini ada, sebenarnya singkat aja sih ini. Mungkin ntar kita bisa lanjutkan dengan Q&A. Di sini aku ini ada poin-poin pentingnya, dan ini ada salah satu contoh dari teman kita, salah satu teman kita yang udah memberikan contoh letter of motivation yang bisa kita bahas. Nah, itu bisa dibaca dulu sih yang punya teman kalian, dan juga poin-poin yang aku tulis. Aku ceritakan singkat dulu poin-poinnya, terus kita bahas ya si contoh motivation letter ini. Nah, jadi motivation letter, statement of purpose, personal statement, sama aja lah pokoknya. Intinya kayak isi tentang diri kalian. Ya udah itulah dia namanya. Bisa motlet, bisa purpose, statement of purpose, personal statement, dan hampir beasiswa ataupun kampus selalu minta ini karena mereka mau tahu diri kalian. Selain CV, kayak kalian punya CV itu kayak ya teknisnya, kayak poin-poinnya, disinilah kalian bercerita. Dan penting bahwa harus menulis statement of purpose yang baik dan benar, yang menarik, tapi juga tidak berlebihan, yang memberikan capture cerita kalian dengan dengan penuh itu ya. Ini dia tempat kalian melakukannya. Oke, starter. Jadi pertama ada word counts-nya dulu. Pasti ada ditulis di buklet-buklet univ atau beasiswa kalian ada berapa kata. Itu harus kalian jadikan acuan, tidak bisa, kalian jangan lebihi, jangan kekurangan juga. Kalau misalnya 500, ya udah berarti nulisnya 490 gitu lah, atau 500. Bukan lebih ataupun jadi 300. Kalau 1000, ya udah 950 lah minimumnya. Jadi emang benar-benar kalian harus sesuai dengan apa yang diberikan word counts-nya. Nah, kadang-kadang ada yang question based. Kalau kalian pernah dengerin vlognya Maudy Ayunda tuh, dia pernah cerita tuh yang dia mau daftar Stanford atau Harvard gitulah, dia cerita masalah bikin essay. Si Stanford atau Harvard, saya lupa yang diceritain Maudy. Dia bilang bahwa ada pertanyaannya tentang hal paling penting dalam hidupmu. Dia jawab akhirnya authenticity atau something gitu. Nah, ya tuh ada yang pertanyaannya biasanya ada question based kayak apa hal terpenting dalam hidup kamu? Atau ya kayak tadi misalnya si LPDP bisa ada kontribusi kamu sebelumnya, sekarang, dan sesudah itu apa gitu. Jadi kalau misalnya ada question-nya, emang kalian harus menjawab isi tersebut based on the question yang diberikan. Jadi harus terjawab tuh, pertanyaan itu harus terjawab. Jangan cerita semua tapi nggak kejawab pertanyaan apa. Itu. Kalau nggak ada question-nya, biasanya tentang diri kamu. Dia ngasih poin-poin kadang-kadang apa aja yang harus diceritakan. Itu pasti adalah kalau universitas di luar negeri, itu pasti udah cukup dijelaskan apa aja yang harus ditulis. Terus habis itu do research first. Jadi emang kalian harus riset dulu. Kadang ada beberapa orang, adik-adik yang minta motivation letter kakak dong. Itu belum tentu penting sebenarnya buat kalian. Mungkin yang bisa kalian lihat itu cuma strukturnya doang. Tapi kayak isi dari statement of purpose itu ya emang diri kalian. Nggak bisa nyontek orang lain. Jadi kayak kalian misal minta punya aku, ya akan beda banget, apalagi ya jurusannya beda, sekolahnya beda, itu nggak ada, menurut aku tidak cukup membantu. Paling yang mungkin kamu yang harus googlingin adalah structure statement of purpose itu apa aja, isinya apa aja, dan isinya tuh semua tentang diri kamu. Jadi jadi mending setelah kamu buat kasih ke orang lain, kak ini reviewin dong. Nah itu menurut aku lebih bermanfaat daripada kalau kamu pinjam punya orang, itu bakalan tend to copy gitu, kayak bentuknya kayak gini, kamu nggak akan ngelihat kesalahan apa yang ada di punya dia, nggak akan bisa bervariasi lebih, kamu akan kayak ngikutin template orang lain. Mending kamu tulis dulu from scratch, baru deh minta tolong review orang lain.
Terus secara structure, jadi emang cukup penting ya structure ini. Ini harus nyambung, structure-nya well connected and comprehensive. Seperti yang udah aku bahas dari tadi sih, sebenarnya paragraf-paragraf itu harus terisi ini nih. Pas experience kamu apa, current activities kamu apa, terus kayak achievement yang udah kamu lakukan, segala macam skills yang berhubungan sama program yang akan kamu daftar, digabungkan dengan future plan, ekspektasi atau life goals kamu itu apa. Jadi yang dari tadi aku bilang, kamu masa lalu, kamu sekarang, sama kamu ke depannya tuh mau apa, itu harus ada di dalam isi kamu. Terus kayak, apa sih, kayak tadi pertanyaan aku, apakah kamu pantas atau kamu layak buat dapetin UNIF ini, dapetin program ini, tuh harus dijelasin kenapanya, dan benefits yang, kalau misalnya tadi, kalau biasanya nyebutin si country, karena kadang-kadang kita tuh daftar ke luar negeri ya membawa nama negara gitu. Jadi emang, gue mau kuliah ini buat balik ke negara gue, buat ngasih tahu ini. Atau kamu bisa yang aku emang mau kuliah ini buat kerja di tempat kamu, di universitas, di negara kamu tuh juga bisa. Tapi ya beasiswanya juga mengikuti. Ini sih hal-hal, 6 hal ini yang harus ada. Kamu sebelumnya, kamu sekarang, kamu ke depannya, apa ya, hal-hal apa yang kamu udah punya itu nyambungnya ke program kamu apa, alasannya apa, sama benefitnya buat kamu, negara, univ itu apa ke depannya buat masyarakat. Jadi kalau kamu lagi nulis CV, kamu udah jawab hal-hal tadi, sebenarnya bisalah untuk membantu nge-structure si isi kamu ini. Terus kamu nulisnya honest, be yourself. Jadi ya jujur, karena semua bisa di cross check, kayak gampang, apalagi buat universitas di luar negeri sangat pasti akan di cross check apa yang kamu tulis. Jadi jujur, jangan mengada-ngada, jangan mengambil hal-hal yang bukan milikmu. Tapi kamu harus realistis, tapi juga tetap atraktif. Bukan berarti kamu jujur terus nggak menjual apa-apa, harus tetap jualan diri gitu, kayak tetap harus, aku emang bagusnya di sini, ini yang aku jual, aku menang di sini karena aku emang passionnya di sini. Yang kamu tulis harus konsisten, harus nyambung. Maksudnya emang ada, jujur, dan emang nyambung dari kamu ceritakan dan berkontinuity. Kamu perbanyak pakai active sentence, langsung ke poinnya. Jadi yang aku pelajari dari sana adalah starting point kamu pertama itu harus langsung jawab pertanyaan dia apa. Itu yang aku pelajari di sana tuh, kalau kamu nulis essay langsung dijawab di depan gitu, nggak yang pada dasarnya aku seperti ini baru di akhir jadi aku mau ini loh, itu enggak. Jadi mereka tuh jelasin dulu di depan, at least kamu kasih gambaran orang yang baca itu apa dulu, barulah pelan-pelan kamu jabarin dari awal. Simple tapi concise, juga paraphrase, jangan pakai kata-kata yang sama terus gitu, biar tahu kalau emang vocabnya banyak. Tapi juga jangan sampai ada grammatical error, hal-hal yang teknis grammar segala macam tuh udah harus nggak ada gitu. Itu udah hal yang, ya kan ada aplikasi-aplikasi kayak Grammarly segala macam ya buat kamu cek. Nah itu harus benar. Yang paling penting dari Motlet, dari statement of purpose, emang tulis aja. Minta review, tulis lagi, karena nggak akan pernah sempurna. Habis disubmit pun pasti, wah sebenarnya bisa dibenerin nih, tapi ya udah, itu emang udah versi terbaik kamu. Jadi ya tulis aja dari sekarang. Begitu. Mungkin kita move dulu ke sebelah nih, ke lembar ini, ada letter of motivation dari teman kalian, to Harvard Medical School. Mari kita coba kalian baca ya pelan-pelan. Kira-kira apa plus minusnya, apa yang bisa kalian ambil, apa yang harus diperbaiki. Coba kalau ada, mau dong, sharing dong kalian. Kak, habis baca ini apa yang kalian dapat? Bisa ngomong, bisa grup chat, silahkan coba. Kira-kira mana sih yang baiknya? Oh Kak, poin ini nih bener nih, kayak gini-gini. Atau, wah harusnya jangan kayak gini, lebih baik kayak gini-gini. Silahkan, ada tidak, atau ada yang nge-spot grammatical error atau apa, silahkan kalau ada. Coba, saya beri waktu 3 menit. Mari kita membaca. Teman-teman nanti langsung ngomong aja ya, kayaknya lebih enak. Soalnya kalau di chat kan harus ketik dulu. Jadi langsung ngomong aja untuk teman-teman yang mau berpendapat. Ada tidak? Ada tidak? Terima kasih ya buat seseorang yang sudah mengirimkan, bisa jadi bahan yang namanya dihitungkan untuk confidentiality.
Adakah? Kiki, siapa tahu Kiki juga mau sharing kira-kira apa? Mungkin teman-teman dulu aja. Ini karena mungkin sudah malam ya, udah jam hampir jam 9. Boleh, ya udah ya aku coba aja ya. Jadi sebenarnya ini udah sangat memberikan contoh sih. Terima kasih buat yang nge-share. Cuma mungkin hal yang paling pertama aku capture adalah ini pendek sekali ya. Setelah aku lihat di Microsoft Word itu kayak 390 kata. 300-an kata lah ya. Terus aku coba nih, aku iseng buka si Harvard Medical School. Berapa sih emang dia minta? Aku nggak tahu si teman kita yang menulis ini emang benar-benar mau mendaftar atau contoh doang buat acara ini, atau dia emang udah buat dulu atau gimana, nggak tahu. Tapi waktu aku cek si salah satu jurusan master di Harvard Medical School itu, dia nulisnya 1.250. Itu adalah 1.250 kata. Dan emang segituan sih, aku dulu juga nulisnya 1.000 kata. Jadi emang panjang, bukan nggak panjang banget sih, tapi ya nggak sependek ini juga. Ini kan kayak surat ya, jadi panjangnya seperti surat. Jadi kalau si motivation letter atau statement of purpose itu benar-benar komprehensif, banyak yang diceritakan. Nah, poin yang aku suka banget dari teman kita ini adalah kayak background story-nya sih. Dia udah cerita, oh aku punya big interest di sini, maternal and child care, karena dari kecil udah ngelihat ibu aku yang seperti ini. Terus juga gara-gara ikut acara ini visit to resident yang sakit tapi nggak punya uang, aku jadi punya alasan. Jadi sebenarnya dia tuh punya background story yang sangat personal kan. Itu benar-benar sangat personal attach buat diri kita, buat diri dia. Dan bagus, berarti oh dia peka, oh berarti dia emang apa ya? Ya emang kalau yang apa yang kayak gini-gini kan emang iya jurusannya yang kayak gini ya. Jadi peka terhadap masalah di masyarakat, terus dia mau membantu, mau punya hati nurani yang baik, kayak gitulah. Background ceritanya ini sangat menonjol menurut aku. Tapi bagian yang paragraf ketiga dia, since I was kid itu, dia udah jelasin, oh aku pengen kayak gini. Tapi yang kurang adalah kayak ini sih, current activities kamu apa gitu, kayak activity, skill, atau apa yang related di programnya. Dia cerita kalau misalnya I have experience participating in Faculty of Medicine Ambassador event, terus kayak debate atau writing scientific papers. Cuma kalau dipikir-pikir, apa sih hubungannya debate competition sama kuliah Harvard Medical School? Itu kalau dibaca doang kan nggak, kurang ada. Harus dielaborasi. Kalau emang itu yang mau dijual, harus dijelasin. Emang debate competition-nya bahas apa? Debate competition-nya terus menang atau tidak, atau gimana, apa yang kamu bisa ambil dari debate competition itu. Kalau writing scientific papers kan berarti ada hubungannya, oh berarti emang mau buat nulis paper selanjutnya, oke. Itu harus dijelasin gitu. Terus habis itu, dia bilang kalau misalnya punya experience participating in second year of lecture to improve public speaking. Nah, apa juga hubungannya public speaking sama Harvard Medical School? Satu hal yang aku tidak temukan di motivation letter ini adalah, dia tuh mau belajar leadership and medicine at Harvard Medical School, tapi aku nggak tahu nih jurusannya apa. Jadi kamu emang harus state, mungkin di paragraf pertama sih biasanya aku kayak, nih lah nama aku siapa, dari mana, apa yang menjual, dan aku emang mau daftar di jurusan ABCDE di Harvard gitu. Jadi emang harus ditulis apa gitu. Kalau ini kan kayak, lah ini mau daftarnya jurusan apanya tuh nggak tahu. Kamu gabungin lah, misalnya jurusannya apa ya, leadership and medicine, mungkin public health gitu ya. Master of Public Health. Aku emang mau daftar Master of Public Health. Kamu bacalah. Master of Public Health Harvard tuh butuhnya apa sih? Dia jualannya apa? Dia tuh pasti tuliskan, dia mencetak orang-orang seperti apa ke depannya. Itu kamu gabung-gabungin kayak, oh background Harvard Medical yang ini, Public Health tuh nyambung karena hal ini. Jadi kamu masukkan juga cerita dari si kampus yang kamu mau tuju itu. Dia pasti adalah di website-nya kayak history or something yang itu nyambung sama cerita kamu juga dimasukkan. Berarti kan bikin pembacanya notice, oh berarti orang ini emang baca ya, nggak cuma asal daftar doang, tahu apa yang mau dipelajari, apa yang akan dibentuk dari Harvard Medical School itu benar-benar ditulis. Itu jadi kayak ya tulis terang-terangan kamu mau daftar di mana dan masukkanlah elemen-elemen yang bisa dimanfaatkan dari jurusan tersebut, informasi yang ada. Terus kayak di sini kan, apalagi kalau misalnya nih, secara gamblang ya, aku udah daftar Harvard, itu berarti kan kayak top dunia gitu. Di sini yang dijelasin cuma have participated, have experience gitu.
terus diakhiri dengan it has made me become more interested in working bla bla bla. While Harvard itu bukan cuma butuh kamu partisipatif atau pernah punya experience di ABC, tapi emang ya nggak Harvard aja udah mintanya, udah ekspektasinya lebih, apalagi Harvard gitu. Kayak emang hal apa sih yang udah bener-bener kamu lakukan dan kamu ingin lakukan ke depannya, itu harus dinarasikan dengan baik. Kalau cuma ditulis seperti ini kan kita bacanya kayak, oh cuma gitu doang gitu. Kayak apa yang mau dijual mananya, itu belum ada. Jadi benar-benar yang bagus itu adalah background story-nya, kayak alasan belakangnya tuh bagus, cuma kurang didukung sama kamu itu sekarang udah ngapain aja. Itu tuh hubungannya sama Harvard Medical, si jurusan ini tuh apa, itu belum dituliskan. Dia udah tulis kalau misalnya di paragraf terakhir, studying begini akan dedicate myself to studying course about opportunity ya. Itu kan kayak hal yang ya udah itu maksudnya halal wajar gitu, opportunity that I would love ya, semua orang juga akan mau melakukan hal tersebut ya. I will be able to contribute to community especially for my country. Itu seperti apa contribute to community yang kamu harapkan juga. Jadi mungkin karena ini kurang tahu juga yang berapa word yang harus ditulis, jadi emang sesingkat ini. Cuma dari hal ini sebenarnya bisa dikembangkan. Kalau mau nulis 1250 kata sebuah essay, ini kalian breakdown satu-satu nih, ditulis di satu-satu. Oh, apa sih contribute to my community yang mau dilakukan? Considering my academic performance so far and my desire, bla bla bla, convinced that I will be able to be valuable addition to the program. Kayak gimana bentuk kamu bisa, ini juga harus dijelaskan ya. Considering my academic performance, seperti apa academic performance kamu? Kalau IPK kamu tuh 4, tulis aja. Kalau IPK kamu 4, selama ini gini dicapai seperti ini. Itu kan tahu academic performance-nya apa. Dan jujur alasan desire to enrich mind and others' knowledge, itulah sangat klise gitu. Semua orang punya desire, semua orang punya interest dan keinginan, cuma harus didukung. Apa sih sebenarnya desire? Desire ini tuh apa yang dimaksud? Kayak, I am convinced that I will be valuable addition to the program. Emang apa yang akan kamu berikan? Kalau udah tahu mau kontribusi di bidang apa, dituliskan. Kalau kamu bahkan udah tahu mau nulis tesis apa, itu harusnya dituliskan. Karena orang yang baca dia tahu, oh orangnya benar-benar punya tujuan, orang-orang ini tahu apa yang mau dilakukan, gitu. Iya, gitulah. Jadi sebenarnya ini isinya, apa ya, background-nya bagus, cuma masih banyak harus diperbaiki, karena juga pas aku yakin teman kita yang buat belum tahu aja butuh berapa kata, jadi singkat. Karena kadang-kadang dari 1000 kata, it's a lot to process. Past experience-nya ditulis dulu, current activities ditulis dulu, dan setiap nulis itu digabungin sama dari hal ini, itu akan membantu saya ke hal kedepannya. Dari hal ini dan ke depan saya ini, itulah fungsinya si Harvard Medical School Master of bla 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 ini di tengah-tengah. Jadi kalian harus membentuk bahwa S2 ini adalah jembatan gitu. S2 ini bukan tujuan utama. Nggak ada yang tujuan utamanya buat masuk Harvard gitu. Masuk Harvard karena kamu ingin mencapai hal yang lebih besar lagi di depannya gitu kan. Jadi kayak S2 itu adalah jembatan buat hal lain gitu. Bukan inti utama. Kalau luar negeri, sekolah di luar negeri, enggak. Dia tuh cuma jadi jembatan buat kamu ngelakuin ke depannya. Jadi, tadi pertanyaan-pertanyaan, list-list pertanyaan aku di depan, dijawab dulu. Kalau kamu sudah bisa menjawab, dibuat kerangkanya lah kira-kira seperti apa. Terus baru ditulis. Dari sini kan, oh aku nulis ternyata baru 390 kata ya, padahal butuhnya 1000. Berarti memang masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Ya emang butuh waktu, nggak harus semalam jadi. Pelan-pelan. Ya udah ntar lama-lama juga pasti selesai. Dan minta tolong orang lain, mentor kamu, teman kamu yang udah duluan, buat baca review. Bahkan kalaupun nggak tahu, kasih aja orang yang pasti yang bisa berbahasa Inggris ya. Buat baca, ngerti nggak sih kamu aku nulis apa? Ngerti nggak sih dari apa yang aku tulis tuh, kamu tahu nggak sih aku tuh nulis apa dan maunya gimana? Ya begitu. Jadi emang butuh orang lain di proses ini buat jadi ngasih kamu apa ya, insight lain tentang apa yang kamu tulis. Gitu aja sih. Ada pertanyaan akhir teman-teman? Oke. Ini udah dijelasin banyak ya dari Mbak Adel. Oh, ada Mbak Adel pertanyaan nih. Oke. Dari Mas Fuad. Tips untuk memilih orang yang memberikan recommendation letter. Bagaimana, Kak? Lebih prefer dari orang yang memiliki jabatan tinggi atau orang yang benar-benar mengenal diri kita secara personal? Kalau boleh jawab, adalah orang yang memiliki jabatan tinggi, tapi juga mengenal diri kamu secara personal. Itu adalah yang paling baik ya. Dulu, waktu aku
daftar LPDP itu aku minta tolong dekan karena ceritanya gue merasa lah ya LPDP masih Indonesia gitu ya, dia butuh kayak kalau nulis dekan kan cukup penjual nih, aku pikir dulunya ya lumayan lah. Dan emang dekanku kenal sama aku karena waktu itu aku sering lomba segala macam, udah kenal lah, udah sering ke ruangannya tuh nggak cuma waktu aku minta rekomendasi tuh bukan pertama kali aku ketok-ketok, Bu, minta rekomendasi tuh enggak. Jadi emang dari dulu udah membangun, dia tahu aku ngapain aja, menang lomba apa, dia aku tahu ikut IPK aku berapa, dia tahu gitu. Jadi waktu minta rekomendasi pun dimudahkan. Jadi emang paling enak adalah jabatan tinggi dan mengenal diri kita secara personal. Nah, tapi waktu aku daftar kampus, aku tidak minta tolong dekan aku. Aku mencari dosen yang pernah kuliah di luar, dan aku tahu dia bisa nulis dengan bagus. Jadi kan recommendation letter itu aku sampai sekarang nggak tahu apa yang ditulis. Jadi aku mencari dosen yang aku tahu dia bisa menuliskan tentang diriku secara personal dengan bagus buat daftar. Akhirnya bukan dekan aku yang aku minta dosen senior, yang karena dosen tuh yang jabatannya udah nggak tinggi karena dia senior, tapi yang gelarnya banyak banget itu. Dan karena dia udah kuliah di luar negeri, S2, S3 di luar negeri, sertifikasinya banyak, terus emang yang itu dulu aku kelas bahasa Inggris ya, jadi aku tahu kalau dia bisa berbahasa Inggris, ngajarnya pun kayak ya bahasa Inggris dan baik dan benar ya, dia bisa nulis juga bahasa Inggris, karena ya nulis bahasa Inggris susah gitu, apalagi kayak ini minta tolong orang lain, dan aku ya mencari dosen-dosen yang aku tahu seperti itu, dan dia tahu aku secara personal karena dulu ngajar dan segala macam. Akhirnya yang buat recommendation letter buat Unif itu bukan yang orang-orang berjabatan tinggi, karena Unif pun kayak nggak peduli banget itu dekan atau enggak gitu, karena nggak terpakai gitu. Tapi dosen aku emang dosen yang punya background jelas, yang kalau di googling juga jelas apa namanya, paper-papernya apa aja, jurnalnya apa aja, dan dia bisa menuliskan tentang diri aku secara personal. Itu yang akhirnya aku pilih. Kalau kamu bisa menjadikan dua itu, jabatan tinggi dan personal, lebih bagus, tapi kalau lebih penting yang secara personal sih. Karena recommendation letter kalau buat Unif, emang harus ceritain kamu siapa, nggak bisa yang cuma template doang, bakal kelihatan. Harus yang bisa mengelaborasikan, deskripsikan kamu itu seperti apa. Jadi, bangunlah hubungan baik kamu sama dosen, karena kadang-kadang kan kita nggak langsung ya habis S1, nggak langsung S2. Aku udah jeda 2 tahun juga. Jadi kayak udah kerja setahun, waktu itu aku minta tolong, Pak, minta tolong motivation letter dong. Itu bahkan cuma via WhatsApp, cuma via email gitu. Tapi dosennya mau melakukan itu. Karena hubungan aku juga baik, dan dia mau membantu, aku tahu dia juga orang yang baik-baik aja gitu. Jadi ya akhirnya baik. Jadi itu intinya adalah kamu harus menjaga hubungan baik sama dosen, apalagi yang masih kuliah, masih semester 5, semester 7, paling sering biasanya dosen ini dosen pembimbing. Jadi pastikan juga dosen pembimbing kamu ingat kamu itu siapa. Jangan yang tidak mudah diingat. Seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau ada yang bingung terkait dengan proses pembuatan motivation letter nih. Langsung bisa ditanyakan karena kita masih punya waktu 5 menit lagi sebelum akhirnya EduTalk ini bakal kita tutup. Adakah? Oke, ada Kak nih, Kak, satu. Oke, yang dari Mbak Lulu ini bertanya, lulusan UT bisa daftar LPDP nggak sih, Kak? Saya dari kedinasan dan ingin S1 terlebih dahulu. Nah, bagaimana itu, Mbak Del? Ini harus baca buklet ya, saya nggak tahu. Tapi setahu aku, LPDP emang buat sarjana. Kalau buat S2 ya, iya, setahu aku sarjana. D4 aku nggak tahu ya, D4 atau enggak. Kalau nah itu dia, aku kurang tahu sih kalau yang jawabannya. UT itu universitas terbuka ya? UT itu apa sih universitas terbuka? Iya, universitas terbuka sih menurutku juga. Iya, ini aku kurang tahu sih. Jadi emang, tapi setahu aku emang harus S1. Gitu. Kedinasan ini contohnya, kecuali emang udah terafiliasi sama PNS, TNI, Polri, mah bisa daftar LPDP. Cuma kalau emang, tapi itu pun harus punya sarjana S1 sih, karena buat S2 harus punya ijazah. Pun itu buat kamu S2, kan emang butuh ijazah S1 kalau mau S2. Gitu. Jadi setahu aku sih, harus S1 dulu. Oke, sepertinya udah nggak ada yang bertanya. Jadi intinya
sebenarnya kalau motivation letter emang sebenarnya perjalanan sebelumnya tuh memang panjang sekali untuk bisa menulis motivation letter sebagus itu. Kita butuh pengalaman dulu, mengenal dosen, kemudian juga kita harus ikut berbagai macam program-program pelajar kayak student exchange. Itu nantinya bisa jadi bekal teman-teman, jadi bahan juga untuk kemudian bisa ditulis dalam motivation letter. Sepertinya karena memang sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, semoga di acara EduTalk ini teman-teman bisa dapat banyak sekali insight. Jujur saya juga dapat banyak sekali, oh ternyata beasiswa LPDP ini gambarannya ya memang cukup sulit, Badel. Dan juga kehidupan di luar negeri, khususnya di Inggris, juga kita harus survive, kita butuh waktu adaptasi yang cepat juga. Dan tadi juga terima kasih Mbak Adel sudah menyempatkan waktu untuk memberikan kita tips and trick banyak sekali tadi dari bagaimana kita menentukan langkah untuk kemudian studi ke luar negeri, memutuskan jurusan, dan kemudian tadi juga udah jelasin pengalaman Mbak Adel selama studi di Inggris, sangat memotivasi kita. Semoga teman-teman juga termotivasi dan tambah semangat setelah nonton EduTalk ini. Dan juga makasih Mbak Adel tadi banyak sekali highlight untuk motivation letter. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah bergabung. Semoga kedepannya bermanfaat dan juga tetap semangat teman-teman yang sedang berjuang untuk melamar beasiswa studi ke luar negeri. Nah, sebelum kita tutup nih teman-teman, kita bisa foto dulu untuk kenang-kenangan. Biar terima kasih ya semuanya juga sudah join. Oke, sebentar. Oke, mungkin teman-teman bisa open screen atau mungkin sudah ada yang tertidur. Oke, teman-teman, yuk open screen dulu sebelum kita tutup, kita foto bersama. Mantap. Aku juga jam HP dong, Mas. Dan ini buat teman-teman nanti mungkin ada temennya yang belum bisa bergabung di malam ini, itu nanti bisa cek di YouTube Duta Uner, jadi teman-teman bisa menonton kembali, dan materi-materinya juga akan bisa kita akses lewat YouTube. Oke, kayaknya sudah banyak yang membuka screen-nya. Thank you ya teman-teman, semoga bermanfaat. Semangat ya yang mau studi di luar ataupun di dalam negeri. Di dalam negeri juga nggak masalah selama itu pilihan terbaik kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa reach me Instagram aja kali ya. @Adelia Budiarto ya, jadi jualan. Silakan di-follow karena semua isinya menginspirasi Mbak Adel. Terima kasih. Oke, kita mulai aja. Sebentar ya, ini yang tukang foto di mana ya? Halo, halo. Iya. Oke, halo. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2. Oke, makasih Mbak. Siap, sama-sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih everyone. Oke, thank you teman-teman. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat juga Mbak Adel. Thank you. Terima kasih semuanya. Sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Thank you juga Kiki. Kiki. Thank you, bye. Livia, dadah. Assalamualaikum. Dadah.